Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pikiran kita adalah cerminan dari kehidupan kita, ya kan? Maka daripada itu orang yang memiliki pikiran-pikiran yang buruk akan memiliki kehidupan yang buruk. Orang-orang yang memiliki kehidupan yang bagus akan memiliki kehidupan yang bagus. Tapi masalah berikutnya adalah bagaimana cara membuat pikiran ini bagus. Tidak mudah kan? Ya, kalau orang nggak mengerti caranya memang tidak mudah, tapi kalau dia mengerti tidak sulit. Caranya gimana? Inginkan semua kebajikannya memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan damai yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Oke, sebelum kita mulai meditasi, coba Bapak Ibu sadari pikiran Bapak Ibu saat ini dulu, ya kan? Sadari dulu sebelum kita memulai meditasi ya. Coba sadari setiap momen pikiran yang muncul, ya kan? Pasti ada pikiran bajik, ada pikiran yang buruk juga, mungkin biarpun sedikit, ya kan? Nah, pikiran-pikiran ini akan menentukan masa depan kita, ya kan? Pikiran-pikiran ini akan menentukan masa depan kita. Mungkin ada orang selalu motivator mengatakan, "Pasti bisa," mereka mengajarkan, kalau kita punya tujuan, harus yakin pasti bisa. Tapi tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kadang orang yakin, kadang orang tidak yakin. Kalau ketika dia yakin dia bisa, memang bisa. Tapi kan di waktu lain ketika dia ragu akan muncul juga keraguan dalam hidupnya. Nah, setelah riset 10 belasan tahun, saya menemukan metode yang paling cocok untuk kebanyakan orang, bagaimana supaya pikirannya itu jernih, ya, pikirannya tenang, pikirannya damai, supaya dia bisa memikirkan hal-hal yang sesuai dengan tujuan hidup dia, ya kan? Nah, oke, kita akan meditasi 5 menit, 10 menit, 15 menit, cinta kasih luhur. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali, Bapak Ibu cukup ikutin aja arahan dari saya. Jadi, Bapak Ibu cukup pejamkan mata, rilekskan badan, pejamkan mata, nanti ketika saya pandu, Bapak Ibu ikutin aja dalam pikiran. Seperti itu ya. Oke, kita coba pejamkan mata. Ya, kita coba pejamkan mata. Nah, Bapak Ibu kan banyak momen pikiran yang muncul dalam pikiran, ya kan? Bapak Ibu terima aja, jangan ditolak. Memang betul apa yang kita pikirkan akan menjadi masa depan kita, tapi jangan ditolak. Kenapa? Karena penolakan itu nanti, akibatnya adalah penolakan di masa depan, ya. Jadi apapun yang muncul di pikiran terima aja dengan lapang dada, habis itu Bapak Ibu inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar. Ya, terus Bapak Ibu inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam hukum kebenaran. Ya, Bapak Ibu pengen semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam hukum kebenaran. Terus seperti itu Bapak Ibu inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran. Terus seperti itu aja. Bagus sekali terus Bapak Ibu inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran. Bapak Ibu juga pengen semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu juga pengen semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan pembebasan dari segala derita. Terus seperti itu ya Bapak Ibu, inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran. Bapak Ibu juga pengen semua makhluk mendapat kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu juga pengen semua makhluk terbebas dari segala penderitaan. Cukup diniatkan aja Bapak Ibu, cukup diniatkan. Terus konsisten seperti itu. Pikiran-pikiran apapun yang muncul, terima dan abaikan saja. Terima dan abaikan. Bapak Ibu ingin semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran, terus kehidupan terbaik,
dan pembebasan dari segala derita. Terus seperti itu Bapak Ibu, konsisten aja, pengen semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dhamma yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran dan kehidupan terbaik bagi semuanya, serta pembebasan dari segala derita. Bapak Ibu ikut panduannya aja, Bapak Ibu inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran. Bapak Ibu juga ingin semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu juga ingin semua makhluk di seluruh alam semesta terbebas dari semua penderitaan. Seperti itu terus Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, kehidupan yang terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Terus konsisten seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, juga kehidupan yang terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Terus seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam hukum kebenaran. Bapak Ibu juga pengen semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu juga pengen semua makhluk di seluruh alam semesta terbebas dari segala penderitaan. Terus konsisten seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Bapak Ibu nggak perlu mikirin hal-hal yang lain dulu, tapi kalau muncul dalam pikiran, terima aja dengan lapang dada dan abaikan. Bapak Ibu fokus, pengen semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Konsisten seperti itu Bapak Ibu. Oke, sekarang kita istirahat dulu meditasinya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya, jadi kita akan lanjutkan lagi. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi tadi yang muncul dalam pikiran itu semua akan membentuk kehidupan kita. Dalam ajaran Buddha ada yang disebut awija pacaya sangkara. Sangkara pacaya winyana. Maksudnya apa? Ya kan? Kegelapan batin menciptakan sangkara. Ya kan? Sangkara itu adalah apapun yang ada dalam kondisi batin kita saat ini. Tapi memang sebelum jadi arahat ya udah pasti ada awija, ya kan? Jadi nggak apa-apa, terima aja dulu. Yang penting kita sudah bercita-cita suatu hari nanti akan terbebas dari kegelapan batin. Tapi kondisi pikiran ini yang akan membentuk kehidupan kita, ya kan? Dia yang akan membentuk kehidupan kita. Jadi ketika seseorang terlalu memikirkan masalah hidup, maka masalah ini akan menjadi nyata di masa depan. Misalnya contoh, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, atau masalah sosialisasi, masalah kerjaan, atau apapun. Ketika seseorang terlalu memikirkan hal itu lagi dan lagi, maka itu akan terjadi di masa depan. Semakin seseorang memikirkannya, semakin itu lebih nyata dan lebih nyata. Tapi ya udah Bapak Ibu, terima. Kenapa kita terima? Jangan ditolak. Karena kita terima kenapa? Jadi ketika itu terjadi di masa depan, kita bisa bersabar. Kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Tapi kalau itu muncul dalam pikiran lalu kita tolak, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi ketika itu terjadi, yang akan kita rasakan adalah penolakan demi penolakan.
Tapi Bapak Ibu tenang, bagaimana cara mengatasinya? Tadi kan Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar. Dalam arti lain itu juga akan berbuah dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar. Ya kan? Bapak Ibu akan mendapatkan kebahagiaan damai terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran. Tapi Bapak Ibu, ya kan? Jangan takut dengan kalimat ini. Pikiran kita akan menciptakan kehidupan kita. Mungkin sebagian ada yang berpikir, aduh gimana nih pikiran-pikiran tidak bajik dan segala macam. Bapak Ibu, tenang itu kecil. Kenapa? Mungkin itu cuma pikiran melayang doang buat Bapak Ibu. Memang selama kita hidup di dunia, kita tidak mungkin terbebas dari segala penderitaan, itu sudah pasti. Maka daripada itu Buddha mengatakan kebenaran mulia pertama, ya kan? Penderitaan. Apa itu penderitaan? Kehidupan atau eksistensi adalah penderitaan. Jadi memang selama kita hidup di dunia, kita tidak mungkin terlepas dari semua penderitaan. Nah, yang paling penting adalah kita bisa meminimalisir penderitaan sebanyak mungkin. Kita minimalisir. Yang bisa terbebas dari segala penderitaan hanya Buddha, Paceka Buddha, dan Arahat. Itu pun hanya penderitaan dari batin yang lenyap. Penderitaan jasmani belum lenyap sampai beliau-beliau ini mencapai parinibbana. Baru penderitaan batin dan jasmani lenyap tanpa sisa. Jadi dalam arti kata lain apa? Selama kita hidup di dunia, kita tidak mungkin terbebas dari segala penderitaan. Jadi kalau ada pikiran-pikiran buruk yang muncul sedikit-sedikit itu, terima aja dengan lapang dada dan abaikan. Jadi kalau itu terjadi nanti di masa depan, kita bisa menerimanya dengan lapang dada dan kita bisa tidak terlalu tidak terlalu menderita karena itu. Nah, tapi kan Bapak Ibu juga melatih cinta kasih. Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik dan pembebasan dari segala derita. Nih, gini Bapak Ibu. Mungkin ketika seseorang memikirkan masalah hidup selama 1 detik, ya kan? Maka 1 detik ini punya potensi untuk berbuah di masa depan. Mungkin kecil lah, tapi kan Bapak Ibu pengen semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar. Yang dimana kabar baiknya itu, kalau tadi mikirin masalah hidup 1 detik, bilanglah itu angkanya 1. Tapi ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar, ya kan? Itu poinnya adalah tak terhitung kali lipat, triliun kali jauh lebih besar kekuatannya, ya kan? Nah, angka 1 ini tidak akan terasa. Sehingga ketika itu terjadi di masa depan, maka masalah hidupnya tidak begitu terasa. Tapi kalau seseorang ketika pikiran-pikiran muncul lalu dia menolaknya, maka ketika itu terjadi di masa depan, maka dia akan menolak hal itu dan menjadi menderita karena itu. Jadi terima aja dengan lapang dada, abaikan saja. Tidak perlu dinikmati. Ketika seseorang memikirkan masalah hidup dan dia terlalu menikmatinya, maka ketika nanti masalah muncul, dia akan menikmatinya atau menderita karena itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah panik, Bapak Ibu pengen aja semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar. 1. Bapak Ibu juga pengen semua makhluk mendapat kehidupan terbaik. Sehingga Bapak Ibu akan menjalani kehidupan yang terbaik. Hingga akhirnya suatu hari mencapai akhir penderitaan. Bapak Ibu juga pengen semua makhluk terbebas dari segala penderitaan. Ya kan? Semua makhluk di seluruh alam semesta terbebas dari segala penderitaan. Dan itu akan terjadi. Masa depan Bapak Ibu akan terbebas dari segala penderitaan. Sekali lagi akan saya katakan ya Bapak Ibu, selama kita hidup di dunia, selama kita masih eksis, kita nggak akan terbebas dari segala penderitaan. Itu sudah fix, sudah pasti. Kehidupan adalah penderitaan itu tepat. Jadi selama kita hidup di dunia, kita tidak akan terbebas dari penderitaan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir penderitaan. Sampai suatu hari nanti Bapak Ibu Sabadama menjadi Buddha atau Arahat, terbebas dari semua penderitaan. Tapi selama penantian ini, hingga menjadi Buddha atau Arahat, yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir penderitaan. Ya kan? Yang kita bisa lakukan adalah meminimalisir penderitaan. Kita juga tidak perlu menolak penderitaan, kita terima aja dan hadapi, ya kan? Tapi kan Bapak Ibu sudah mohon cinta kasih, menginginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala penderitaan. Jadi buat apa lagi galau? Buat apa galau? Mikirin ini, mikirin itu. Ketika seseorang galau, takut, kecewa, mikirin ini, mikirin itu, maka itu yang terjadi. Dengan saya udah sering sharing di kelas Zoom berkali-kali lagi dan lagi. Tapi it's okay. Ketika galau, terima aja. Tapi jangan dinikmati galaunya. Ketika galau atau mikirin masalah hidup, langsung ambil posisi duduk, atau enggak kalau lagi capek, boleh berbaring, ya kan, boleh sambil berbaring atau sambil duduk, cinta kasih terus, pengen diniatin aja dalam hati. Pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk
di seluruh alam semesta, kebahagiaan damai terbesar, atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Tapi mungkin ada yang berpikir, tapi kan begini-begini masalahnya gimana? Bapak Ibu sahabat Dhamma, gini Bapak Ibu. Ya kan? Apa namanya? Ketika sesuatu terjadi, ya kan? Ketika sesuatu terjadi, seseorang itu cuma bisa melakukan dua hal, mensyukuri hal itu atau menyesali hal itu. Nah, oke, saya akan cerita sedikit nih. Ini hanya sekedar cerita. Beberapa minggu yang lalu saya keluar kota, ya kan. Nah, nggak sengaja pada saat saya mau maju mundurnya saya lupa pindah gigi, ya kan. Akhirnya mobilnya ketabrak dikit tembok rumah orang lain. Nah, mobilnya agak lecet dikit. Pada saat itu yang saya pikirkan apa? Bukan, aduh kenapa mobilnya tertabrak, bukan. Yang saya pikirkan, waduh syukur, untung bukan jurang. Ya kan? Jadi setiap orang itu tinggal pikirannya mau diarahkan kemana. Misalnya contoh, ya kan? Misalnya contoh, seseorang dipecat dari pekerjaan. Daripada mikirin, aduh nanti masa depan saya hidupnya gimana. Lebih baik berpikir, untung saya masih punya tabungan. Untung saya masih punya skill untuk melanjutkan mencari kerjaan lain atau apa. Jadi ketika seseorang menghadapi apapun, dia bisa lihat dari sisi mananya dulu. Ya kan? Apapun, ya, gini Bapak Ibu, kondisi terburuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia saat ini, kita masih manusia, kita masih bisa mempelajari ajaran Buddha Dhamma, kita masih bisa melatih cinta kasih. Jadi buat apa kita memandang ke hal-hal yang buruk dalam hidup? Ya kan? Ini hanya tinggal sudut pandang doang. Ya kan? Ini hanya masalah sudut pandang. Misalnya contoh seseorang kehilangan handphone, ya kan? Wah, handphonenya hilang. Daripada mikirin, oh ya memang sih namanya pikiran negatif sedikit-sedikit ada, tapi sadari itu nggak baik. Lebih baik mikirin, oh untung saya masih punya tabungan, saya masih punya kerjaan, begini, begini, begini. Ada orang mengatakan keluarganya hancur lagi nih lah, suaminya udah nggak peduli, anaknya gini, gini, gini. Lebih baik berpikir, ya kan? Untung saya di negara Indonesia, bukan di negara perang yang semuanya hancur. Masih bisa memperbaiki kondisi keluarga ini dan itu. Daripada mikirin hal-hal yang buruk. Tapi memang Bapak Ibu nggak mudah untuk memikirkan hal-hal positif seperti ini. Makanya saya bantu dengan apa namanya supaya Bapak Ibu bisa melakukan cinta kasih luhur. Jadi sebelum berpikir positif atau bisa bersama dengan berpikir positif, yaitu inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik dan pembebasan dari segala derita. Jadi lebih baik kita memikirkan hal-hal positif daripada mikirin hal-hal buruk. Gini, mungkin saat ini ada yang menghadapi masalah keuangan, tapi bersyukurlah kita di Indonesia, ya kan, kita di Indonesia. Kita bagaimanapun tetap masih bisa kerja daripada di negara Afrika di padang gurun yang kelaparan semua, ya kan. Nah, bagaimana dengan masalah konflik-konflik dengan orang? Berpikirlah, untung masalahnya cuma segini. Daripada di negara perang di mana konflik terjadi, orang baku tembak, nggak punya rumah, nggak punya ini, nggak punya ini. Nah, ketika seseorang berpikir, untung bukan begini, 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 maka hal yang terjadi adalah bersyukur dan hidupnya akan penuh dengan keberuntungan. Tapi ketika misalnya contoh orang, mobilnya ketabrak dan dia lecet dan dia kesal, apa yang ada dalam pikirannya? Dalam pikirannya adalah dia menikmati lecetnya itu. Kenapa sih ini terjadi? Ketika dia berpikir seperti itu, maka itu akan terjadi dan terjadi lagi. Tapi kalau dia berpikir, oh misalnya contoh, untung cuman begini, nggak lebih parah. Nah, maka ketika itu akan terjadi di masa depan. Yang terjadi adalah hal-hal yang tidak, misalnya apa namanya, hal-hal yang lebih baik, untung, ya kan, bersyukur. Sama juga kehidupan kita saat ini seperti apapun, masih ada hal yang bisa disyukuri, masih juga ada hal yang bisa disesali. Jadi daripada menyesali, lebih baik kita mensyukuri dalam hal apapun, Bapak Ibu, dalam hal apapun, ya kan? Dan kalau misalnya tidak ada hal yang bisa disyukuri lagi, bersyukurlah. Untung saat ini saya adalah manusia di zaman pembabaran Buddha Dhamma dan bisa melatih cinta kasih luhur, ya kan? Kebanyakan orang itu takut, ya kan? Takut kehidupannya kenapa-napa di masa depan, ya kan? Takut nanti, ya kan? Kerjaannya nggak stabil. Takut nanti keluarganya kenapa-napa. Takut nanti kalau dia sakit, ya kan? Lebih baik berpikir apa? Lebih baik berpikir, oh masih banyak peluang, tabungan masih ada, ini masih bisa berdana untuk supaya bisa rezeki lancar. Atau keluarga, oh untung cuma segini, masih bisa diperbaiki, masih bisa menambah keharmonisan. Oh ya, tapi ngomong-ngomong, kan minggu kemarin kalau nggak salah, ada yang bertanya, oh keluarganya begini, begini, begini. Nah, saya bisa sarankan Bapak Ibu melakukan satu hal ini. Yaitu apa? Misalnya di kamar, ya kan. Bapak Ibu pasang foto-foto keluarga dalam harmonis. Misalnya contoh, lagi piknik kemana, atau lagi apa,
semua lagi happy, pasang di situ, jadi sering terlihat, oh keluarga happy, keluarga harmonis. Jangan selalu ingat hal-hal yang, ah kenapa sih dia begini, ah kenapa sih pasangan begini, ah kenapa sih anak begini. Itu yang nanti terjadi. Lebih baik berpikir, oh apa namanya, memang tidak ada yang sempurna. Pasangan tidak sempurna, anak tidak sempurna, orang tua tidak sempurna, tapi mereka masih punya banyak kebaikan. Semoga suatu hari nanti mereka bisa melatih cinta kasih luhur juga, kita bisa tambah lama, tambah harmonis. Makanya kenapa saya nggak begitu suka dengan orang curhat penderitaan hidup. Ya kalau misalnya dia belum ngerti cinta kasih sih, saya masih mau ladenin lah, sampai dia paham cinta kasih. Tapi kalau dia udah ikut kelas berkali-kali dan dia curhat penderitaan hidup dia, itu artinya adalah dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Makanya saya nggak begitu mau ladenin, terus terang. Dalam hidup, ya kan? Dalam hidup, ya kan? Kita bisa masih mensyukuri hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimanapun, seandainya nggak punya tabungan, nggak punya uang sekalipun, kita masih punya dua tangan, kita masih punya dua kaki. Anggaplah, ini cuma anggap doang lah. Ini sih nggak bakal terjadi lah, hampir mustahil ini terjadi. Tiba-tiba terjadi sesuatu, ini cuma istilah doang, ini hanya amit-amit dah, tapi ini nggak bakal terjadi. Ini cuma contoh doang Bapak Ibu. Mata buta, telinga tuli, kaki nggak ada, tangan nggak ada. Tapi selama masih ada pikiran yang melatih cinta kasih luhur, nggak masalah, jalanin aja hidup. Jadi nggak perlu takut akan apapun. Nggak perlu takut, nanti begini-begini gimana, nanti begini-begini gimana. Tapi sih sebenarnya Bapak Ibu ya, kadang pikiran-pikiran negatif itu muncul juga nggak sepenuhnya jelek. Kenapa? Karena bisa memotivasi kita untuk melakukan cinta kasih luhur kuat-kuat. Pengen banget semua kebajikan yang memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Dan terus seperti itu lagi dan lagi. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir, tapi setelah memikirkan itu semua kayak udah nggak ada keinginan hidup. Ya bagus, semakin nggak ada keinginan ya semakin bagus. Tapi kalau lagi ada keinginan juga nggak salah. Tapi semakin nggak ada keinginan itu sebenarnya semakin bagus. Ya kan itu semakin bagus. Nah, Buddha pun mengatakan, bahasa palingnya apa ya, tanhayo, apalah. Pokoknya intinya bahasa Indonesianya, hancurnya segala tanha, hancurnya segala kemelekatan adalah kebahagiaan tertinggi. Tapi memang bagaimanapun kan kita belum mencapai kesucian arahat, kita pasti masih punya keserakahan. Jadi ketika keserakahan itu muncul, terima dengan lapang dada. Kalau mau tujuan itu tercapai, cinta kasih kuat-kuat, nanti juga tercapai. Seperti itu kan. Tapi kalau misalnya nanti cinta kasih kuat-kuat, ya kan, semakin gak ada keinginannya, semakin bagus. Tapi juga jangan dipaksa, harus alami, ya kan. Dan saya rasa Bapak Ibu sahabat damai yang udah sering cinta kasih luhur, paham apa yang saya bilang ini. Pasti ada momen-momen di mana kayaknya nggak menginginkan apapun dalam hidup. Mungkin biarpun waktu itu singkat, nah justru itu bagus, syukurin, ya kan, syukurin. Minggu kemarin ada yang bertanya, bagaimana caranya mengurangi kemelekatan? Caranya mengurangi kemelekatan itu bukan dengan berpikir, saya tidak mau melekat ini, saya tidak mau melekat itu, pokoknya nggak mau melekat, pokoknya nggak mau melekat. Ya itu juga bisa. Cuman kan kayaknya itu butuh perjuangan dan kadang orang apa namanya nggak happy mikirinnya. Karena kalau dipikir nggak melekat sama keluarga, gimana caranya nggak melekat sama keluarga, ya kan? Nggak melekat sama apa namanya harta benda, bagaimana caranya nggak melekat sama harta benda? Jadi kalau teknik yang pengen saya sharing itu adalah begini, cinta kasihnya terus pengen, semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik dan pembebasan dari segala derita. Terus seperti itu, nanti ada momen-momen di mana kayaknya pikiran tidak menginginkan apapun. Bagus, Bapak Ibu harus tahu itu bagus. Ya. Tapi kalau misalnya lagi ada keinginan, semoga bulan depan, 2 bulan lagi bisnis saya makin berjaya, keluarga saya makin harmonis, itu juga nggak jelek. Ya kan tadi saya baru baca Jataka, ya kan, baca-baca Jataka itu adalah tentang kelahiran-kelahiran lampau bodhisatta. Bahkan Sang Buddha pun mengatakan, siapa yang memiliki keyakinan pada Buddha, maka dia akan terlahir di 6 alam dewa, 20 alam Brahma. 6 alam dewa atau 20 alam Brahma atau akan menjadi arahat. Tuh, bahkan Buddha pun mengatakan orang masih bisa terlahir di 6 alam dewa. Padahal terlahir di 6 alam dewa kan kemelekatan, tapi ya nggak apa-apa. Namanya apa namanya, kita kan bertahap berlatih diri. Buddha mengatakan bisa terlahir di 6 alam dewa atau 20 alam Brahma atau menjadi arahat. Jadi kan itu tinggal pilihan seperti itu. Jadi okay, masih ada kemelekatan, masih ada keserakahan, juga jangan menyesal. Kenapa? Kalau menyesal itu nggak bagus. Karena nanti pemikirannya begini, aduh kenapa saya masih ada keserakahan, aduh kenapa saya masih ada keserakahan. Ketika dia berpikir kayak gitu, nanti di masa depannya ya terjadi. Lebih baik berpikir,
latih cinta kasih luhur, pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar. Habis itu, ya kan lagi nggak ada keinginan, ya udah sadari itu bagus. Habis itu, kalau lagi ada keinginan, semoga tercapai. Ketika ada keyakinan untuk mencapai tujuannya, maka dia tidak akan begitu mikirin. Ketika dia tidak begitu mikirin, maka itu kan mengurangi kemelekatan. Ya kan, itu mengurangi kemelekatan sebenarnya. Ya kan, ketika dia tidak begitu mikirin seperti itu. Oke, mungkin kita akan latih cinta kasih luhur lagi. Bapak Ibu tenang aja. Boleh nggak punya keinginan? Nggak salah Bapak Ibu. Jangan menyesalinya juga. Ya kan? Daripada berpikir, kenapa saya masih punya ada kotoran batin? Lebih baik berpikir, oh bagus, kotoran batin saya berkurang dari waktu ke waktu. Kotoran batin saya berkurang dari waktu ke waktu. Seperti itu. Ya kan? Nah, oke, kita akan lakukan cinta kasih luhur lagi. Tapi dalam pikiran Bapak Ibu jangan seperti ini ya, aduh saya masih punya banyak keinginan, nanti itu terjadi, jadi nggak apa-apa. Punya keinginan boleh nggak? It's okay. Selama nggak merugikan orang lain. Ya kan? Selama nggak merugikan orang lain nggak apa-apa. Tapi kan Bapak Ibu juga tahu, nggak apa-apa punya keinginan, toh suatu hari nanti akan mencapai tingkat kesucian arahat, terbebas dari semua keinginan. Jadi itu cuman masalah pinter-pinternya kita mengatur pikiran doang, supaya kita nggak menderita mikirinnya. Ya kan, supaya kita nggak menderita mikirinnya. Oke, kita akan cinta kasih lagi Bapak Ibu, habis itu baru nanti kita bahas tanya jawab. Oke. Ya Bapak Ibu, inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar. Bagus. Bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar. Bagus Bapak Ibu, semakin kebahagiaan damai semakin besar, semakin bijaksana, semakin tahu kebenaran, semakin happy hidupnya. Ya Bapak Ibu, inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran. Bapak Ibu juga ingin semua makhluk mendapatkan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu juga ingin semua makhluk terbebas dari segala penderitaan. Terus seperti itu Bapak Ibu. Inginkan semua kebajikan. Kalau ada pikiran-pikiran masalah hidup dalam pikiran, jangan ditolak ya Bapak Ibu. Terima aja dengan lapang dada. Memang itu punya potensi untuk terjadi. Tapi nanti pada saat itu terjadi, nggak berasa. Karena menerimanya dengan lapang dada dan cinta kasih luhur. Jadi ketika itu terjadi, maka Bapak Ibu akan lebih termotivasi lagi untuk melatih cinta kasih luhur. Terus ya Bapak Ibu, inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus seperti itu. Bagus sekali. Ya kalau Bapak Ibu punya keinginan juga nggak salah. Misalnya contoh, pengen terbebas dari kesulitan ekonomi. Itu sama sekali nggak salah, itu bagus. Orang kalau nggak mikirin masalah ekonomi pasti makin berkembang dalam dhamma. Pengen terbebas dari, maksudnya pengen keluarga itu harmonis, pengen punya keluarga harmonis. Itu bagus, kenapa? Keluarga kalau harmonis, rumah tenang, lebih belajar dhamma lagi. Pengen sehat, bagus nggak? Bagus ketika badan ini sehat. Lebih bersemangat menjalankan dhamma. Ya. Ayo Bapak Ibu inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus seperti itu. Bapak Ibu pengen semua kebajikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Bagus sekali terus Bapak Ibu. Inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Kalau ada yang berpikir, wah jadi arahat itu enak banget ya, tidak punya keinginan sama sekali. Betul sekali Bapak Ibu, betul sekali. Ya kan? Terus Bapak Ibu inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus Bapak Ibu inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita.
Oke, cukup ya. Nanti kita meditasi lagi. Jadi kita meditasinya mungkin cuman singkat-singkat tapi sering. Kenapa? Karena hari ini mau membahas beberapa hal. Jadi gini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan punya rumah, ya, punya rumah. Jadi gini, kadang kalau sengaja mikirin pengen punya keluarga harmonis kan butuh waktu untuk mikirin, ya kan? Jadi gini caranya. Kalau bisa rumah itu didesain, kasih benda-benda atau lukisan-lukisan yang ketika melihatnya nanti memunculkan suatu frekuensi pikiran, misalnya contoh. Tapi ini bukan jimat, bukan penglaris ya. Jimat penglaris itu pandangan salah, kita nggak perlu. Jadi contohnya kayak misalnya contoh foto keluarga lagi harmonis, ya kan? Foto keluarga harmonis taruh di lemari atau apa gini, beberapa ya kan. Jadi ketika melihatnya, pikiran akan terpikir, oh keluarga saya harmonis. Atau misalnya contoh, ya kan, taruh lukisan-lukisan tentang kesehatan, ini kan panjang umur sampai tua, ini badan sehat selalu dan segala macam, atau kemakmuran atau apa. Supaya apa? Jadi kalau bisa rumah itu harus bersih, jangan kotor. Kenapa? Kalau kotor itu pikiran runyam, mikirin apa-apa masalah hidup ini itu, kayaknya nggak enak, harus bersih. Habis itu kalau bisa di kamar atau di mana pasang lukisan-lukisan atau benda-benda atau apa foto-foto kayak ketika melihatnya, kayaknya perasaan tenang keluarga. Kalau bisa keluarga harmonis seperti itu. Kalau bisa ada altar Buddha, ada satu kamar khusus untuk altar Buddha di mana bisa baca parita. Kalau bisa ini gini ya Bapak Ibu ya. Ya, kan lukisan-lukisan Buddha kan banyak tuh di Google atau di internet. Cari aja yang Bapak Ibu suka, ya kan? Tempel, kayak misalnya contoh, di rumah saya kayak ada 4 lukisan Buddha gede, dengan gede, saya tempel di situ. Jadi sering kelihatan, habis itu nyalakan parita. Jadi kalau bisa gini Bapak Ibu, kan kalau kita sengaja mikirin sesuatu, ya kan nggak setiap saat kita mikirin sesuatu kan. Jadi lebih baik kita dibantu. Jadi benda-benda ini bukan jimat, bukan penglaris, itu pandangan salah. Tapi itu hanya supaya ketika kita lihat, kita bisa termotivasi mikirin itu otomatis. Kayak misalnya rupang-rupang Buddha. Ya, rupang-rupang Buddha. Kalau misalnya gini, ya kan, kayak di Google kayak ada rupang Buddha, kayak misalnya contoh, umat awam berdana makanan kepada Buddha dan Sangga. Ya kan? Bapak Ibu pasang aja. Jadi suatu hari nanti akan terkondisi di mana Bapak Ibu bisa bertemu Buddha, bisa bertemu Sangga, terus berdonasi makanan, ya kan, atau apapun lah, ya kan. Kayak misalnya contoh pagoda-pagoda atau misalnya keluarga harmonis, Bapak Ibu satu keluarga lagi kemana, ada momen-momen harmonis, taruh di kamar jadi sering dilihat. Jadi jauhkan, jadi gini dulu, pada saat itu saya umur berapa ya, 21 ya, saya pernah nginep di rumah teman saya, ya kan. Waduh, itu foto-fotonya suram, ini ya sama kayak kehidupan ya. Saya sih oke, saya nggak mau ngomongin orang ya, jadi gini, jadi kalau kita pasangin foto itu kayak gitu, suram-suram untuk apa? Nanti hidup itu bisa jadi suram, nggak bagus, ya kan? Jadi kalau misalnya orang pasang foto-foto suram atau gini-gini segala macam, nanti hidup jadi suram. Terus habis itu, ya jangan nonton kayak sinetron-sinetron yang pecah rumah tangga. Oh suaminya ini selingkuh lah, inilah selingkuh lah, istrinya inilah itulah. Jangan nonton hal-hal seperti itu. Tapi ya namanya oke, tapi namanya kadang-kadang kan pengen hiburan, pengen nonton film kayak ini. Bapak Ibu harus tahu pertama itu bohongan, ya kan, itu bohongan. Tapi sebenarnya sih kalau nonton pun sesekali aja, jangan sering-sering. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi pikiran. Itulah kenapa di Indonesia banyak sekali orang ya kan yang selalu curiga pada pasangannya begini, atau anaknya gini. Karena apa? Karena banyak nonton film-film seperti itu. Jadi gini, kita harus sortir apa yang masuk dalam pikiran kita. Kita harus sortir semuanya. Tapi sih sebenarnya tenang aja Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu telah melatih cinta kasih luhur. Ya sebenarnya sih dalam arti lain, apapun yang Bapak Ibu suka untuk lakukan ya silahkan lah. Karena Bapak Ibu tinggal cinta kasih luhur kuat-kuat, dan itu hal-hal buruk itu akan makin minimalisir. Tapi kalau bisa jangan sering nonton film-film seperti itu, ya kan, perpecahan rumah tangga lah, inilah segala macam itulah. Ya tapi kalau misalnya kadang-kadang pengen cari hiburan sesekali ya oke, no problem. Tapi harus tahu pertama itu bohong-bohongan. Kedua harus pada saat nonton dan selesai nonton harus cinta kasih luhur kuat-kuat dan berpikir, tapi sebenarnya nonton hal-hal seperti itu nggak jelek sepenuhnya Bapak Ibu. Kadang bisa juga seperti ini. Habis nonton terus berpikir, wah saya nggak pengen seperti itu, saya nggak pengen seperti itu, saya nggak pengen seperti itu. Tapi bukan sengaja untuk nonton film juga. Kadang-kadang kan kalau dibilang jangan nonton film, nanti nggak ada hiburan, bosen. Ya kan? Sedangkan semua film tontonan seperti itu semua. Kalau nggak perang, keluarga ini hancur dan segala macam, ya nggak apa-apa sambil berpikir,
Saya nggak pengen seperti itu, meditasi kuat-kuat 5 menit, 10 menit, 20 menit. Pokoknya saya nggak pengen seperti itu, saya nggak pengen terlahir di negara perang, saya nggak pengen keluarga saya berantakan, saya nggak pengen ada masalah-masalah seperti itu. Bagus. Ya kan? Tapi ya, jangan selalu nonton juga, ya kan, menikmati. Sesekali aja buat iseng. Oke, saya coba tanya jawab pertanyaan. Ini dari Bapak Lim Tuan Lee. Ayu Wano Sukang Balang katanya kita semua. Oke, paham Bu. Ya, sadu-sadu kita semua bahagia, panjang umur, sehat, bahagia ya. Ada pertanyaan. Pak Paulus, tolong tanya ya, mental block itu baik nggak? Ngeblok pikiran orang itu baik nggak? Pak Paulus. Jadi gini, mental block itu maksudnya harus sih. Mental block itu adalah ketika seseorang punya cita-cita dan berpikir kayaknya dia nggak bisa. Ya kan? Itu namanya mental block. Tapi sebenarnya ya Bapak Ibu, apapun yang bisa dipikirkan manusia itu bisa terjadi semua. Bisa terjadi semua. Tapi harus punya kebijaksanaan Bapak Ibu. Harus punya kebijaksanaan. Contohnya apa? Oke lah, bilang. Ini contohnya, ya kan? Kalau misalnya seseorang berbisnis, dia berbisnis, ya kan? Dia buka bisnis atau misalnya dia kerja, terus dia punya cita-cita, punya suatu goals. Tapi goalsnya nggak masuk akal. Yaitu pasti dalam pikirannya pasti berpikir kayaknya susah, nggak mungkin. Aduh, gimana caranya? Ya udah, goalsnya itu yang wajar-wajar aja. Habis itu setiap kali cara berpikirnya gimana? Bersyukur. Oh, sekarang kerjaan saya seperti ini. Oh, bisnis saya seperti ini. Bagus, berkembang. Jangan berpikir, aduh, kenapa cuma begini doang? Goal saya kan begini, kenapa belum mencapai? Nanti itu yang terjadi. Lebih baik berpikir, misalnya contoh, goalsnya itu angkanya 10. Terus dia baru nyampe angka kedua. Berpikir, oh bagus, 2. Ya kan? Terus nanti dia berpikir, harus pakai kebijaksanaan. Dia berpikir, aduh, jauh banget sama 10. Jangan berpikir jauh banget sama 10. Ya, berapapun oke lah. Ya, goals itu, nih Bapak Ibu, saya akan kasih tahu ya Bapak Ibu. Entah tentang keuangan, entah tentang keluarga, entah tentang kesehatan, atau entah tentang apapun. Goals itu hanya untuk apa? Bukan untuk dicapai Bapak Ibu. Goals itu adalah untuk hanya ketika mikirin happy. Kenapa? Kalau maksa harus mencapai. Nanti kalau down gimana? Kalau kecewa gimana? Kalau itu gimana? Ini wajar namanya orang kalau tingkat terlalu tinggi, harapannya ntar kecewa, makanya harus pakai kebijaksanaan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya berapapun yang dicapai dalam usaha bisnis, kondisi keluarga seperti apapun, kesehatan seperti apapun, syukuri. Habis itu bergerak maju dari situ, sedikit demi sedikit, ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Terus sebenarnya sih terus terang ya Bapak Ibu ya. Ini saya sharing aja dah. Misalnya tujuan duniawi dan tujuan spiritual ini adalah 2 hal yang berbeda. Tujuan duniawi contohnya apa? Harta, ya kan? Terus keharmonisan keluarga, terus ya banyaklah tujuan. Tujuan duniawi itu sebenarnya gampang sekali dicapai. Tapi sebenarnya nggak begitu bermakna. Tapi nggak apa-apa sih, nggak salah. Kenapa? Karena kalau ya gini Bapak Ibu, sebenarnya terus terang ya. Harta sebenarnya berapa banyak pun orang bisa hidup. Bisa hidup. Berapa banyak pun yang dia miliki. Jangan seandainya dia habis semua pun, seluruh hartanya habis sekalipun. Selama dia punya 2 kaki, dia punya 2 tangan, dia masih bisa makan, dia masih bisa minum. Tapi nggak apa-apa, hanya supaya pikiran happy aja. Supaya pikiran happy, ya udah, tentukan goals dalam kemakmuran, dalam keluarga, dalam kesehatan, tentukan goals. Karena apa? Kalau nggak ada goals juga kan namanya hidup harus berkembang, harus maju, ya kan nggak bisa. Maksudnya mau ngapain kan harus ada tujuan untuk di. Nah, kalau cita-cita spiritual seperti apa? Semakin bijaksana dalam dhamma, semakin banyak pengetahuan dalam Tipitaka, ya kan? Seperti itu. Itu jauh lebih bermakna, terus terang, jauh lebih bermakna. Tapi punya tujuan duniawi salah nggak? Nggak salah juga. Tapi kalau bisa tujuan spiritualnya juga ada, dua-duanya ada, ya kan? Jadi mental block sebenarnya nggak perlu mental block, ya kan? Jadi mental block itu hanya bisa dihancurkan dengan kebijaksanaan. Misalnya contoh, pengen mencapai suatu tujuan, tapi kok kayaknya susah ya. Pas mikirin kayaknya susah. Gini cara mikirnya, nggak apa-apa. Kan nggak pakai waktu. Ya kan? Kan nggak pakai waktu. Melangkah sedikit demi sedikit. Nanti juga nyampe. Nanti juga nyampe. Berpikirnya kayak gitu. Misalnya contoh lagi susah. Aduh kayaknya nggak mungkin dah. Terus langsung ganti pikirannya. Tenang, tenang. Tidak ada batas waktu. Jalanin aja pelan-pelan. Nanti juga nyampe sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Seperti itu Bapak Ibu. Ya kan? Kalau mau pakai keyakinan juga bisa. Tapi
Ya, ada beberapa orang nggak cocok. Keyakinan maksudnya gimana? Oke, pasti bisa. Nggak salah juga sih sebenarnya Bapak Ibu. Ya kan? Misalnya contoh, ya kan? Untuk menjadi Buddha, seseorang harus jadi bodhisatta dulu. Bodhisatta ada 3 jenis, yang mengandalkan kebijaksanaan, mengandalkan keyakinan, dan mengandalkan semangat. Dalam arti lain, semua orang juga seperti itu. Sekalipun mereka bukan bodhisatta, ada yang mengandalkan kebijaksanaan, ada yang mengandalkan keyakinan, ada yang mengandalkan semangat. Terserah mau yang mana. Mau pakai kebijaksanaan boleh, mau pakai keyakinan boleh, mau pakai semangat juga boleh, ya kan? Mungkin ada yang bertanya, kalau pakai tiga-tiganya boleh nggak? Bagaimanapun orang itu cuma dominan satu. Kecuali orang tersebut sudah menjadi Buddha atau Arahat, ya kan? Pasti memang tiga-tiganya pasti ada. Orang kan mikir juga pakai usaha, ya kan? Setelah mikir kan dia pasti ada keyakinan juga. Orang pakai keyakinan juga pasti ada kebijaksanaan, pasti ada usaha. Orang usahanya kuat, lama-lama kebijaksanaan keyakinannya makin kuat juga, ya kan? Seperti itu. Jadi 3 ini, tapi dominan pasti ada satu. Dan terserah Bapak Ibu nyamannya yang mana, ya kan? Nyamannya yang mana, ya kan? Bebas. Karena kadang ada orang yang suka mikir, ada orang yang penuh kepercayaan diri, ada orang yang penuh semangat, kan beda-beda setiap orang, ya kan? Dan semuanya bagus kok, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek, semua bagus. Jadi cara menghancurkan mental block tergantung caranya gimana. Kalau pakai kebijaksanaan gimana caranya? Misalnya contoh, punya tujuan. Kok kayaknya susah ya? Ya udah bikin goals yang lebih. Oke, tetap ini tujuannya, tapi dikecilin dikit, dikecilin ya kan. Ah ini. Kalau masih terlalu tinggi, kecilin lagi, kecilin lagi. Ah ini kayaknya bisa nih, yakin nih. Sedikit demi sedikit. Ah kayaknya bisa nih, perlahan-lahan, perlahan-lahan kayaknya bisa. Wah kayaknya kemungkinan lumayan ada hasil nih kayak. Nah, kalau pakai keyakinan gimana? Pasti bisa. Nanti kalau lagi down gimana ya? Terima aja down. Ini cuma perasaan doang. Kan setiap orang beda-beda. Mau pakai semangat bisa nggak? Pak bisa. Usaha aja terus, nggak usah mikirin hasil. Yang penting terus coba, terus coba, terus coba. Ya kan beda-beda setiap orang Bapak Ibu. Ya kan terserah Bapak Ibu sukanya yang mana. Tapi mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek nggak ada. Semua bagus, nggak ada yang lebih jelek. Ya. Nah, jadi mental block bisa dihancurkan dengan kebijaksanaan, dengan keyakinan, dan dengan semangat. Dan yang pasti dengan cinta kasih luhur. Terus ada pertanyaan, Pak Paulus, saya kadang iri melihat kesuksesan orang lain. Apa yang harus dilakukan? Nah, kenapa iri? Harus tahu dulu. Jadi sebenarnya sih gini, banyak sebab kenapa orang bisa iri. Tapi salah satu sebabnya adalah karena dia pikir dia nggak bisa. Makanya kenapa orang yang iri itu hidupnya menderita. Ya kan? Tapi saya nggak menyalahkan yang bertanya ini ya. Orang yang iri itu hidupnya menderita. Kenapa? Misalnya contoh dia lihat tetangganya ya lebih sukses dalam hal karir, terus dia iri. Kenapa dia iri? Karena dia pikir dia nggak bisa. Ya kan? Setiap kali lihat keluarga harmonis dia iri. Kenapa? Karena dia pikir dia nggak bisa. Makanya jangan iri. Caranya adalah turut senang. Wah bagus ya dia begini-begini. Suatu hari juga saya bisa. Seperti itu. Ya. Tapi tenang. Bagaimana cara menghancurkannya? Meditasi cinta kasih kuat. Pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Habis itu berpikir, semoga saya bisa menghancurkan iri hati secara total. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Seperti itu. Tapi sih sebenarnya nggak perlu iri. Kenapa? Jadi gini Bapak Ibu. Semua makhluk di seluruh alam semesta jumlahnya nggak bisa dihitung. Ya ada yang kaya, ada yang miskin, biasa aja lah. Ada yang terkenal, ada yang nggak, biasa aja lah. Ada yang punya banyak pengikut, ada yang nggak, biasa aja lah. Tapi yang paling penting, kita udah tahu cinta kasih luhur. Jadi buat apa lagi kita iri sama orang? Bentar ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari sahabat Dharma Kanto. Pak Paulus, nama budaya, saya udah memancarkan cinta kasih ke semua makhluk. Kok kecemasan saya nggak hilang-hilang, masih terus timbul? Iya, ini pertanyaan bagus dari Pak Tanto. Ini pertanyaan bagus. Ya iya, kan belum jadi arahat. Udah pasti, bahkan saya pun kadang-kadang tapi kecil, paling cuman selintas-selintas pikiran. Tapi kenapa? Gini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bedakan. Rasa cemas yang muncul dalam orang yang punya cinta kasih luhur sama enggak itu beda jauh banget. Misalnya contoh Pak Tanto bertanya seperti itu. Ya karena kita makin sadar sama pikiran kita. Jadi cemas dikit muncul pun udah sadar. Tapi kalau orang nggak melatih cinta kasih luhur, mereka cemas seharian 2 hari, mereka nggak sadar-sadar. Mereka menikmati. Tapi kita sadar, oh ini cemas lagi muncul. Tapi rasa cemas ini bisa hancur hanya ketika kita mencapai tingkat kesucian arahat.
nggak ada cara lain. Makanya memang menjadi arahan itu bahagia sekali. Ya udah sabarlah, suatu hari kita juga bakal nyampe, ya kan? Nggak apa-apa, tungguin aja, sabar, terus berjalan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, suatu hari nyampe, ya kan? Tapi bisa juga caranya gini, semoga rasa cemasnya berkurang dari waktu ke waktu. Sebenarnya udah berkurang, cuman gini Bapak Ibu, namanya kesadaran makin meningkat, ya kan, makin peka lah sama pikiran sendiri, ya kan. Tapi ya makanya Buddha mengatakan hidup adalah penderitaan, tapi dhamma adalah kebahagiaan Bapak Ibu. Selama kita dalam dhamma, kita bisa bahagia, sekalipun kita nggak terbebas dari penderitaan karena kita masih hidup di dunia, karena kita masih hidup di dunia. Coba Bapak Ibu deh, ya kan, pas lagi cinta kasih terus rasa seperti nggak ada keinginan, coba bayangkan pikiran seorang arahat itu sedamai apa, ya kan? Bahagia sekali. Saya pun belum sih sebenarnya, pengen suatu hari. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Saya ada masalah kesehatan, terutama di bab pencernaan, sudah beberapa kali bolak-balik rumah sakit. Pernah juga masuk IGD, tapi sampai sekarang sakitnya saya belum ketemu sakit apa. Dokter hanya diagnosa ada masalah di lambung, dikasih obat lambung masih belum sembuh. Maka saya jadi sering sekali kepikiran sakit-sakit yang berat. Setelah nanya-nanya Mbah Google dan gejala-gejalanya yang rasakan, bagaimana caranya supaya nggak kepikiran sakit-sakit belum tentu terjadi, karena sampai sekarang saya pun belum tahu sakit saya apa. Pokoknya setiap bangun tidur pasti badan selalu nggak enak. Bagaimana cara mengatasi itu semua? Oke, ada cara olahraga. Olahraga sama makan sehat. Apakah ini efektif? Kan gini, ketika kita olahraga, contohnya lari kayak, atau nggak fitness kayak, kan pikiran berpikir, wah saya makin sehat, saya makin sehat. Maka itu terjadi. Dengan olahraga, dengan olahraga, fitness, habis itu makan yang sehat-sehat. Ya kan? Habis itu makan yang sehat-sehat. Nanti pikirannya, oh saya makin sehat. Dia pun pikirannya, kok saya sakit ya gini-gini ya. Nanti pikirannya, oh saya makin sehat, saya makin sehat. Habis itu, ya kan, sering membantu orang yang sakit, membantu menyehatkan orang yang sakit, ya kan, ya kan. Misalnya contoh sangga, wihara, atau yogi, atau siapapun orang yang sakit, atau orang tua, rawat mereka, ya kan, apa namanya, berusaha menyembuhkan mereka. Pokoknya gini, pikirannya itu kalau bisa berhubungan yang sehat-sehat. Terus yang untuk yang bertanya ini, saya sarankan di kamar atau di mana, pasang foto-foto yang berhubungan dengan kesehatan. Ya kan, orang sehat. Misalnya contoh apa? Kayak misalnya ada orang lagi lari, ya kan? Orang lagi lari itu kan menunjukkan sehat, ya kan? Menunjukkan sehat, ya kan? Kalau enggak foto apa gitu yang menunjukkan orang sehat, kayak misalnya lukisan buah-buahan, kesehatan gini dan semua. Jadi semua yang berbau-bau kesehatan, ya kan? Jadi kayak tulisan-tulisan atau apa, semua yang berbau-bau kesehatan. Terus meditasi cinta kasih kuat-kuat, terus beraspirasi, semoga saya makin lama makin sehat, semoga saya makin lama makin sehat. Sehat itu penting Bapak Ibu. Bahkan sehat itu jauh lebih penting daripada materi terus terang. Ya saya nggak bilang materi itu nggak penting juga sih. Ya kan? Tapi sehat itu ya luar biasa. Hanya orang sehat yang bisa menikmati hidup. Hanya orang sehat doang yang bisa menikmati hidup. Ya kan? Mau punya terkenal seperti apapun, hartanya seperti apapun, kalau nggak sehat, nggak begitu bermakna semuanya. Ya kan? Bahkan Buddha pun mengatakan, perolehan terbesar adalah kesehatan. Yang Buddha yang bilang, Bapak Ibu. Perolehan terbesar adalah kesehatan. Kalau bisa, yang bertanya ini, ya kan sahabat Dhamma Yulia Meta, saya sih, kalau bisa saya kasih saran gitu ya. Lakukan apapun demi kesehatan. Sehat itu penting. Ya. Olahraga, kalau nggak nge-gym, ya kan, kalau nggak lari, berenang, ya kan. Terus habis itu sering nonton YouTube tentang kesehatan. Sekalipun nggak ngerti lah, sekalipun wah penjelasannya beribet dan segala macam ya kan. Cari aja, tonton. Kenapa? Karena masuk pikiran. Semakin sering masuk pikiran, semakin terjadi. Ya kan? Tonton aja, ya kan? Nggak masalah, ya kan? Sering dengerin tentang kesehatan ini dan itu dan segala macam. Ya kan, kalau bisa nih ya, yang masih muda-muda, kalau enggak yang bapak-bapak, ibu-ibu yang umur 40 atau 50, rajin olahraga dari sekarang, rajin olahraga. Entah nge-gym ke, atau entah lari ke, atau apa, kalau bisa lakukan dari sekarang. Kenapa? Karena kalau kita sehat, pikiran kita happy. Kalau pikiran kita happy, kita bisa melakukan banyak hal. Kalau sakit, coba bayangkan, aduh, ya kan, gak happy, ya kan. Tapi tetap
Ya kan, sesakit-sakitnya apapun, kita tetap bisa cinta kasih luhur dan berpikir, ya kan, semoga sehat, tapi jangan komplain. Jangan, aduh kenapa sakit, tetap aja. Terus terang sih, saya pribadi kalau saya lagi sakit, flu apa atau apa, saya sih berusaha tidak mau komplain lah. Saya cuma paling sambil rebahan cinta kasih, terus paling 1-2 hari sembuh. Ya kan, seperti itu. Nah, jadi kalau bisa yang bertanya ini, ya, pasang foto-foto tentang kesehatan kayak lukisan-lukisan atau apapun. Kalau enggak, beli yang ini, patung-patung yang buah-buahan, ya kan, buah-buahan, patung buah-buahan, ya kan. Memang sih itu bukan jimat, bukan penglaris. Jimat penglaris itu pandangan salah. Kenapa patung buah-buahan? Supaya pas ngeliat, wah sehat, gitu kan. Seperti itu. Terus sering nonton tentang video-video tentang kesehatan. Memang, kadang ada orang tuh salah paham. Mereka pikir sakit itu adalah akibat karena masa lampau. Memang benar. Tapi kan bukan berarti kita nggak berusaha. Ya kan? Dan nih, mental blocknya di mana? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa, harus yakin. Ya kan? Makin lama makin sehat. Kalau bisa dimulai nge-gym, fitness, berenang, atau apapun, sepedaan, bebas. Ya kan? Sedikit demi sedikit ya. Pertama-tama itu paling 10 menit, 20 menit dulu. Habis itu naikin dikit-dikit, naikin dikit-dikit. Bagaimanapun, melakukan apapun jangan pernah dipaksa. Jangan pernah dipaksa. Sedikit demi sedikit, ya kan? Lama-lama nyampe juga. Kecuali hal ini tidak berlaku dengan orang yang penuh semangat. Orang yang penuh semangat akan melakukan terus yang terbaik, dan ya kan, karena apa? Karena kan dia sangat menikmati semangat. Jadi kalau 1 detik tanpa semangat besar itu kayaknya nggak happy dia. Tapi ada orang-orang kayak gini, ada. Memang cocoknya semangat. Bagus nggak? Bagus. Ya kan? Semua bagus. Mengandalkan kebijaksanaan bagus nggak? Bagus. Mengandalkan keyakinan bagus nggak? Bagus. Mengandalkan semangat bagus nggak? Bagus. Ya kan? Tergantung, memang itu udah karakter kita, udah sulit dirubah sebenarnya. Ya. Terus ada pertanyaan dari sahabat nama Jelin. Pak Paulus izin tanya, antara pindah patah dan function, manakah kebajikan yang lebih besar? Terus terang pindah patah. Ya. Kenapa? Karena kan sangga, misalnya contoh, sangga kan melatih diri, meditasi, baca parita, belajar dhamma untuk menyebarkan dhamma ke seluruh dunia. Kalau function nggak kecil juga sih, tapi kan ini ditanya mana yang lebih besar, ya pindah patah lebih besar. Kalau function kan bagus juga sih sebenarnya, menyelamatkan hewan dari ancaman bahaya gitu. Tapi kalau saya pribadi ya, saya nggak pernah membanding-bandingkan kebajikan mana yang lebih besar. Paling sebenarnya terus terang, kalau saya oke lah, bilanglah ada satu pembanding yang paling besar itu apa? Kita kasih luhur. Sisanya berdana, sila, baca parita itu saya lakukan karena saya lagi pengen lakukan pada saat itu. Ya kan? Bukan karena fungsi lebih kecil, ini lebih besar, saya pengen lakukan yang lebih besar aja. Enggak seperti itu. Jadi saya lakukan apapun, tapi memang kalau bagi saya yang paling besar itu adalah cinta kasih luhur, dan saya akan lakukan setiap saat. Ya kan? Kecuali tertidur. Jadi gini Bapak Ibu, cinta kasih luhur ya terus setiap saat. Lagi dan lagi terus. Terus kalau misalnya dalam pikiran kayak lagi nggak ada keinginan, itu bagus Bapak Ibu, itu nggak ada yang salah, itu bagus banget. Nggak usah dicari-cari, pengen apa lagi ya, nggak perlu. Tapi kalau keinginan muncul ya nggak apa-apa, nggak salah juga. Jangan ditolak, nanti muncul penyesalan nggak bagus. Ya kan? Terus ada pertanyaan lagi dari sahabat dan Aminasu. Pak Paulus izin tanya, apakah dengan meditasi kebijaksanaan bisa berkembang? Tentu. Kan gini, kita kan pikiran, ya kan. Kebijaksanaan itu apa aja sih? Ya kan, kebijaksanaan itu misalnya contoh ya, dalam hal kemakmuran, ya kan. Kebanyakan orang itu tidak pernah cukup dengan apa yang mereka dapat, makanya mereka miskin terus. Saya bukan membahas kaya dan miskin ya, saya nggak membahas nominal. Bahkan ada nggak orang punya 30 miliar tapi miskin jiwanya? Banyak. Ya kan? Miskin itu apa? Nggak pernah bersyukur dengan apa yang dia miliki. Dia selalu merasa nggak cukup. Kayaknya nggak cukup. Tapi kalau orang yang bijaksana, kemakmuran, berapapun, ya udah bagus lah. Bisa makan ini itu, ya kan? Besok gimana ya, udah latih cinta kasih aja, terus nanti juga tercapai. Ya, bersyukur dengan apa yang ada beberapa yang bersyukur, terus berbagi, bersyukur, dapat apa bersyukur. Yang penting nggak punya utang. Kenapa sih orang yang punya utang itu nggak pernah kaya? Ya, karena gini, kan yang dia pikirin utang. Ya. Wah, utang saya, misalnya contoh, 1 juta. Aduh, utang saya 1 juta. Gimana nih utang saya 1 juta? Dia narik itu terus dong, itu yang terjadi nanti. Makanya kalau bisa jangan punya utang. Mulai dari apa yang dimiliki aja. Jadi, tadi pertanyaannya adalah makin bisa bijaksana, bisa kayak tadi kesehatan.
sakit-sakitan terus. Gimana caranya? Pasang foto-foto yang sehat, punya patung buah-buahan atau apa dan segala macam, ya kan? Terus pokoknya berusaha. Jadi gini, ya. Jadi gini. Mungkin banyak orang berpikir, nanti coba ini nggak efektif, coba itu nggak efektif, nge-gym nggak efektif, lari nggak efektif, sepeda nggak efektif. Jangan berpikir kayak gitu. Gini Bapak Ibu, sebenarnya sepedaan lah, nge-gym lah, memang pengaruhnya ke badan, tapi paling pengaruh itu ke pikiran sebenarnya. Karena gini, ketika orang olahraga, apa sih tujuan terbesar dia? Ya setiap orang beda-beda memang. Ada yang pengen bagusin badan, ini segala macam. Tapi kalau tujuannya sehat, maka itulah yang terjadi. Ya. Terus apapun nih, ini bukan hanya dalam hal kemakmuran ya, dalam hal kesehatan juga. Semakin sehat, semakin bersyukur. Kok masih ada rasa sakit ya? Jangan berpikir kayak gitu. Berpikirlah, oh rasa sakit saya makin berkurang, saya makin sehat, saya makin semangat, seperti itu. Ya kan? Terus ada pertanyaan, apakah kebijaksanaan yang diperoleh bisa terbawa ke kehidupan berikutnya? Oke, sebelum saya jawab ini deh. Kalau kebijaksanaan orang di kehidupan lampau tidak terbawa, kenapa setiap orang punya kebijaksanaan yang berbeda-beda? Ya udah pasti kebijaksanaan setiap orang dibawa dari kehidupan lampau, makanya kebijaksanaan setiap orang kan berbeda-beda. Jadi ya nggak apa-apa sih, pertanyaan bagus juga, semakin yakin. Ya. Jadi udah pasti kebijaksanaan itu dibawa dari satu kehidupan ke kehidupan. Seperti itu. Kalau kecerdasan belum tentu, karena kecerdasan itu kadang-kadang persepsi. Kadang orang harus belajar. Misalnya contoh, dia cerdas dalam hal kedokteran. Ya kan? Dia lahir lagi. Kadang dia lupa, tapi kan dia harus belajar lagi. Tapi kalau kebijaksanaan itu dibawa dari kehidupan ke kehidupan. Tapi kecerdasan juga lahir lagi nggak hilang total. Ada pengaruhnya juga. Jadi sahabat dan Tanto, thanks ya atas jawabannya. Ya, terima kasih. Tapi ini kalau bisa sahabat Dhamma Tanto dan semua harus paham. Sebelum kita mencapai kesucian arahat, pasti cemas, pasti ada rasa cemas. Nggak mungkin nggak ada. Itu impossible, pasti ada. Ya kan? Ya, kenapa sih arahanta nggak punya rasa cemas? Coba bayangkan. Ketika Bapak Ibu meditasi, Bapak Ibu kayak nggak ada keinginan, nggak mikirin apapun. Nggak ada kecemasan kan? Tapi ya memang sih Bapak Ibu, kita kan masih menanti waktu untuk menjadi arahat. Nggak bisa dipaksa juga. Sedikit demi sedikit, lama-lama nyampe. Setiap kali rasa cemas muncul, ya udah terima, bersyukur. Ya cemasnya cuma sedikit, nggak apa-apa, bagus. Gitu. Ya kan? Terus ada pertanyaan dari salah satu sahabat Dhamma kita. Pak, awal-awal saya mulai membaca buku Dhamma misalnya tentang Patisasamuppada. Saya nggak ngerti, tapi setelah baca berkali-kali, seperti tiba-tiba klik dan mengerti. Apakah ini karena pengulangan atau karena dulu saya pernah tahu ya? Karena sudah begitu, apa nasihat baik selanjutnya? Tentu, bisa banyak faktor sih. Karena pengulangan, karena dulu juga. Sama, kayak misalnya, jangankan dalam hal Dhamma. Misalnya contoh, orang mau belajar pakai handphone. Misalnya contoh, yang udah berusia 60-70 tahun kan nggak ngerti pakai handphone, yang susah. Tapi kalau dicoba lagi, ini hanya contoh doang sih Bapak Ibu, contoh duniawi ya kan. Pasti dia ngerti juga lama-lama. Tapi Dhamma juga begitu. Kita coba belajar lagi, kita ulang-ulang, lama-lama ngerti. Tapi kalau mau lebih mengerti itu berdiskusi dengan orang yang paham, itu lebih cepat. Kayak sama juga orang, ya kan, belajar merakit komputer. Dia kalau belajar sama yang udah ahli, pasti lebih cepat ngertinya. Kalau gitu apa nasihat yang baik selanjutnya? Nasihat baik selanjutnya adalah latih cinta kasih luhur terus belajar Dhamma di levelnya, di level yang bisa dipahami. Ya. Sedikit demi sedikit kembangkan lagi dan lagi. Terus aspirasi. Semoga saya bisa punya pengetahuan Tipitaka dengan komplit dan jelas. Jadi murid-murid Sang Buddha itu ada banyak jenis. Aga Sawaka, Maha Sawaka, Pakati Sawaka. Ada yang mencapai namanya Pati Sambidanyana. Pati Sambidanyana itu apa? Pengetahuan akan penjelasan seluruh Tipitaka secara detail. Ini beda-beda setiap orang. Jadi misalnya contoh Buddha mengatakan kesabaran adalah tapa tertinggi. Orang yang punya Pati Sambidanyana itu bisa mengartikan, oh kesabaran adalah ini, kesabaran itu faktornya apa aja, kesabaran itu bisa dicapai seperti apa, kesabaran itu maksudnya seperti apa, bagaimana cara orang melatih kesabaran dan segala macam. Jadi biarpun Buddha mengucapkan satu kalimat, orang itu bisa mengartikan dengan banyak detail seperti itu. Jadi kalau semakin sering belajar Tipitaka, gini Bapak Ibu, kalau bisa Tipitaka itu diulang-ulang, ya kan?
Udah belajar nih, udah habis semua Tipitaka. Kalau bisa belajar lagi. Kalau bisa ulang lagi. Kenapa? Supaya nanti ketika menjadi arahat, pati sambidanyananya kuat. Ya kan? Ada pertanyaan dari sahabat Dhamma Bambang Haryanto. Pak Paulus, mohon petunjuk. Belakangan ini saya saat meditasi belum bisa lama lagi. Sekarang saat meditasi secara otomatis saya merasa cukup dan langsung menutup dan dengan aspirasi dan pelimpahan jasa. Apakah ada yang salah? Saya merasa tenang dan gembira walau meditasinya tidak lama. Terima kasih petunjuknya. Oke, saya akan jawab. Gimana ya? Memang benar sih. Jadi sebenarnya kenapa sih dari kelas Zoom ke kelas Zoom saya cuma sharing, oke, cinta kasih luhur lagi dan lagi. Kenapa awal-awal lama? Karena awal-awal punya banyak masalah hidup. Ya kan? Awal-awal punya banyak masalah hidup. Jadi pengen dinetralin dulu semua. Begitu semua udah netral, kayaknya cinta kasih bentar, udah. Tapi it's okay, jalannya terus. Tapi yang penting setiap kali ada beban di pikiran cinta kasih. Tapi bagi yang Bapak Ibu sahabat Dhamma yang masih baru-baru, yang baru mengenal cinta kasih luhur, kalau bisa cinta kasih luhur terus sebanyak apapun, terus-terusan. Tapi memang nanti ada tarafnya di mana, ada waktunya, kayaknya bentar doang, kayaknya udah cukup. Saya ada saran kalau ini, saya ada saran. Caranya apa? Cari tempat-tempat yang suram. Dan dulu, saya belum selesai jelasin. Terima dulu. Maksudnya apa cari tempat-tempat yang suram? Jadi energi negatif di sekitar itu akan mempengaruhi pikiran kita. Maksudnya apa? Itu mereka butuh pelimpahan jasa. Ya kan? Mereka butuh pelimpahan jasa. Ya kan? Jadi habis itu berdana, semampunya aja, kepada Sanggadana dan Dana Wihara. Ini dua paling penting. Sanggadana dan Dana Wihara. Habis itu pelimpahan jasa. Ya kan? Semua, oke. Terima kasih luhur, pengen semua makhluk mendapat bahagia nama terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita, lagi dan lagi. Nih, sebenarnya salah satu alasan saya melakukan itu apa? Karena kalau di rumah saya udah tenang, kayak nggak banyak masalah hidup. Meditasi ya tetap meditasi. Tapi kalau saya cari tempat-tempat seperti itu, tapi sebenarnya tempatnya nggak usah dipilih, tempat yang nggak suram juga boleh. Ya kan? Kenapa? Saya pengen meditasinya lama, karena menikmati, ya kan, enak. Pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Rasanya itu kayaknya gembira, kebahagiaan. Terus nanti mereka dapat pelimpahan jasa, habis itu Bapak Ibu bisa bilang yang sudah jadi dewa boleh tinggal di rumah saya, gitu, ya kan? Jadi tapi kalau lagi pengen aja, kalau lagi pengen. Kenapa? Kalau bisa jangan melebihi limit, karena ada beberapa tempat terlalu suram membuat hati kita nggak happy, ya kan? Selimitnya aja. Ini kalau lagi pengen aja sih sebenarnya. Oke, kita coba meditasi lagi. Yuk, kita meditasi 2, 3, 4 menit. Ya, Bapak Ibu, inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus seperti itu Bapak Ibu. Terus seperti itu. Konsisten Bapak Ibu. Inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus seperti itu. Oke, cukup Bapak Ibu. Nah, bahkan tadi pada saat saya bahas aja, ya kan, ada kan energi suram yang muncul dalam pikiran, makanya kita harus meditasi netralin. Tapi kadang-kadang kita harus lakukan begini apa? Ibadah, prasasti, supaya mereka terbebas dari penderitaan. Tapi ya, kalau lagi nggak pengen ya jangan dipaksa. Ya kan? Tapi nggak usah beda-bedain tempat sih. Jangan harus suram berpelimpahan jasa. Semua tempat dimanapun butuh pelimpahan jasa. Ya kan? Ada pertanyaan lagi dari sahabat Dhamma Yulia Meta. Bagaimana caranya untuk mengembangkan cinta kasih luhur? Karena saya sudah mencoba dengan mantra ajaib, Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia, tapi masih belum terasa bahagia dalam diri ini. Dan saya juga selalu merasa tidak bisa bersyukur dalam hidup ini. Walaupun sudah mencoba mengucap syukur atas apa yang saya punya, peroleh sekarang ini tetap saya tidak dapat rasa bahagianya. Makanya, Sabesata Bhavantu Sukhitata harus detail. Semoga semua makhluk bahagia. Maksudnya apa? Semoga semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar. Seperti itu. Kalau mau pasti bisa lah. Tinggal masalah mau apa enggak aja. Ada pertanyaan lagi. Pak Paulus, orang yang tidak memiliki rasa cemas dengan EGP, emang gue pikirin apakah sama? EGP udah pasti cemas.
Jadi gini, Bapak Ibu harus paham, ya kan? Kayak orang EGP misalnya contoh, udah pasti cemas hidupnya, ya kan? Orang cinta kasih luhur dan tidak peduli itu adalah dua hal yang berbeda, ya kan? Tapi sebenarnya sih intinya gini Bapak Ibu, EGP-nya itu tergantung dulu apa, tergantung apa. Ya, misalnya contoh, ya kan? Emang gue pikirin, apakah itu jelek sepenuhnya? Tergantung, tergantung. Maksudnya tergantung apa? Kalau itu adalah tanggung jawab dia, nggak boleh dia begitu, nggak boleh dia EGP. Tapi kalau itu bukan tanggung jawab dia, nggak masalah. Tapi kalau itu tanggung jawab dia EGP, dia akan cemas, dia akan gelisah, dia akan ketakutan. Ini kan udah pasti. Tapi kalau itu bukan tanggung jawab dia, ya nggak masalah. Ya, ngapain mikirin yang bukan tanggung jawab, ya kan? Seperti itu. Mungkin ada yang berpikir, kalau ada orang susah kita harus tolong, tergantung. Kalau kita happy ya bantu. Kalau kita happy ya bantu. Tapi kalau misalnya nggak happy, tertekan ya lah, mungkin belum waktunya untuk bantu seperti itu. Terus ada pertanyaan dari sahabat Dhamma Bambang Haryanto. Betul sekali Pak Paulus, saya mengikuti saran Pak Paulus berdana buat biku dan sangga dan dana pembangunan negara. Setiap saat dalam hati cinta kasih. Terima kasih Pak Paulus. Hanya saat ini saya lagi berusaha untuk berhenti merokok. Walau selalu beraspirasi, masih belum bisa bebas. Agak berkurang saja. Oke. Nah oke, ada pertanyaan apa lagi Bapak Ibu? Tapi saya mau membahas yang ini sedikit. Dari sahabat Dhamma Yulia Meta. Sampai Sata Bawon Tusuki Tapa. Harus jelas Bapak Ibu. Semoga semua makhluk mendapat kebahagiaan dan manfaat besar. Terus, tapi kalau mau sebenarnya bisa sih. Ini cuma mau pegang doang. Ya kan, kalau mau pasti bisa. Ya kan, nggak ada kemungkinan nggak bisa. Kalau pas meditasi ngikutin arahan pasti bisa. Tergantung mau pegang. Makanya kenapa dari kelas Jum ke kelas Jum yang saya bahas itu cinta kasih luhur dulu. Bersyukur itu memang tidak mudah bagi orang yang tidak punya cinta kasih luhur. Tapi kalau ada cinta kasih luhur, pikiran mau diarahkan positif seperti apapun, pasti bisa. Ya kan? Ada pertanyaan. Pak Paulus mau bertanya, apakah kebahagiaan orang tua termasuk kewajiban kita? Kita balik ke Tipitaka. Menyokong ayah dan ibu adalah berkah utama. Nggak ada tulisan membahagiakan orang tua. Tapi Bapak Ibu jangan salah paham maksudnya apa. Kebahagiaan itu tanggung jawab diri masing-masing. Kalau seorang anak membahagiakan orang tua, ya bagus lakukan. Tapi kalau dia nggak happy gimana? Kalau orang tuanya memilih tidak happy, gimana? Makanya Buddha tahu nggak semua orang tua itu mau dibahagiakan anaknya. Makanya Buddha mengatakan menyokong ayah dan ibu adalah berkah utama. Tapi Buddha juga mengatakan kalau ada seorang anak yang bisa membuat orang tuanya berkembang dalam dhamma, keyakinan, kebijaksanaan, moralitas, maka dia sudah membalas budi baik orang tuanya, bahkan melebihi itu. Tapi apakah kewajiban? Berusaha adalah kewajiban. Kalau menurut saya berusaha adalah kewajiban. Tapi mereka bahagia atau enggak itu bukan kewajiban. Berusaha adalah kewajiban. Menyokong, berusaha membahagiakan mereka, kewajiban. Tapi kan belum tentu mereka memilih bahagia nggak, tergantung. Karena kebahagiaan setiap orang itu hak masing-masing. Seperti itu. Bukan hak masing-masing. Tanggung jawab masing-masing. Ya, misalnya dulu, Bodhisattva. Ayahnya siapa? Dewadatta. Ya gimana Dewadatanya begitu? Bodhisattva sebagai anak berusaha nggak untuk berbakti pada orang tua? Iya. Tapi ayahnya seperti itu, Dewadatta. Gimana? Tapi bagaimanapun Bodhisattva kan menyokong, berbakti, mencoba membabarkan dhamma. Ya, gimana? Tapi Dewadattanya begitu, ayahnya begitu, mau gimana? Apakah harus dipaksa? Anak yang orang tuanya tidak bahagia adalah durhaka. Buddha nggak pernah bilang seperti itu. Ya kan? Tapi menyokong orang tua adalah berkah utama, berarti wajib. Tapi siapapun lah di dunia ini, mau orang tua atau siapapun, bahagia atau enggak, itu kewajiban mereka masing-masing. Tapi berusaha membahagiakan, kita bilanglah berusaha membahagiakan. Jangankan orang tua, semua makhluk di seluruh alam semesta pun kita harus berusaha keras membahagiakan mereka. Apalagi orang tua, ya kan? Seperti itu. Tapi makhluknya bahagia atau enggak,
orang tuanya bahagia atau enggak, gimana? Ya kan tergantung mereka. Kalau ada pertanyaan lagi silakan ya. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau ada pertanyaan silakan, tapi Bapak Ibu sahabat Dhamma, ya kan? Cinta kasih luhur ini penting lah, lakukan terus. Ya kan? Tapi memang sih, terus terang ya, semakin sering orang cinta kasih luhur, semakin hampir nggak ada keinginan. Ya kan? Tapi ya kita jalanin aja, jalanin. Nggak ada keinginan dan nggak ada semangat itu dua hal yang berbeda loh Bapak Ibu. Jangan samakan nggak ada keinginan sama dengan nggak ada semangat. Buddha, Arahanta penuh semangat, tapi nggak ada keinginan. Ya. Tapi penuh semangat. Ya. Tapi tetap Bapak Ibu sahabat Dhamma, jangan dipaksa. Kalau Bapak Ibu pengen makmur, silahkan. Pengen keluarga harmonis, silahkan. Pengen ajak orang tua jalan-jalan ke luar negeri, ngebahagiain keluarga ini semua, pengen seperti apapun, yang terlahir di dalam dewa, pengen bersama di sepanjang samsara, di dalam Dhamma, cinta kasih luhur, ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Nggak ada yang dirugikan. Ya kan? Tapi tetap daripada berpikir, kenapa ya saya masih ada kemelekatan? Lebih baik berpikir, waduh, kemelekatan saya makin lama makin berkurang. Tapi ya memang sih, ada 3 tipe orang. Mengandalkan kebijaksanaan, mengandalkan keyakinan, mengandalkan semangat. Bebas. Ya kan? Tapi bagaimanapun, setiap orang ada karakter dominannya. Hanya Buddha dan Arahat yang balance. Kebijaksanaan, keyakinan, dan semangatnya balance. Kenapa? Karena nggak punya kotoran batin, makanya balance. Kalau ada pertanyaan, silakan ya Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak Ibu, sesekali lah, ya kan? Sesekali. Nggak usah sering-sering juga sih. Sesekali, cari tempat. Ya kan? Kalau di rumah sih, kalau bisa untuk Bapak Ibu yang baru-baru awal-awal ya, cinta kasih dulu di rumah. Nanti kalau udah tenang, udah happy, ya kan? Makanya kenapa saya bilang, untuk orang yang melatih cinta kasih luhur, pikiran negatif sesekali itu nggak jelek-jelek banget lah. Kenapa? Supaya bisa latih termotivasi cinta kasih luhur kuat-kuat. Masalah hidup sesekali nggak jelek-jelek banget lah. Bisa cinta kasih luhur kuat-kuat. Bagi Bapak Ibu yang suka nonton TV, tapi kalau nonton TV yang kayak sinetron kebanyakan juga nggak bagus itu. Nanti suram pikirannya. Mungkin cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam, habis itu meditasi kuat-kuat. Terus berpikir, saya nggak pengen di masa depan, saya nggak pengen kondisi keluarga saya begitu, nggak pengen gini. Dan Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu cuma untuk hiburan doang, bukan menjiwai filmnya. Habis itu cinta kasih luhur kuat-kuat, bagus. Bapak Ibu kadang-kadang punya aspirasi, pengen lebih makmur, nggak apa-apa. Kenapa semuanya itu? Biarpun itu semua adalah kemelekatan, tapi untuk orang yang punya cinta kasih luhur itu nggak salah apa-apa. Supaya makin semangat cinta kasih luhurnya. Ya terus mau ngapain lagi? Memang benar sih kalau dipikir ya. Memang hidup ini cuma begini-begini doang. Ya kan? Cuman, ya kan? Apa? Fenomena demi fenomena. Sama saja semua, cuma perbedaan fenomena doang. Ya, tapi udahlah jalanin. Ya kan? Cinta kasih luhur. Kenapa kita belum jadi arahat? Karena kita belum menghancurkan kemelekatan secara total. Tapi ya jangan disesali. Menyesalinya itu juga salah sebenarnya. Nggak bagus. Tapi ya kan, menyesalinya itu juga salah. Nanti nggak happy jalanin. Ya kan? Lebih baik berpikir, wah kemelekatan saya makin berkurang. Saya semakin dekat dengan pencapaian kesucian arahat. Ya gitu Bapak Ibu pikirannya. Bapak Ibu berpikir, saya semakin cepat untuk mencapai kebudaan atau kesucian arahat. Semakin dekat, semakin dekat. Kemelekatan semakin berkurang, semakin berkurang. Seperti itu. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ya Bapak Ibu. Nah, sesekali juga boleh cari tempat yang ya oke lah, saya sih sharing lah. Kadang-kadang saya juga sih Bapak Ibu. Ya, misalnya, kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu ya, saya pergi ke pemakaman lubang buaya. Pengen pelimpahan jasa. Ya kan? Kenapa? Karena saya seneng banget pada saat cinta kasih luhur kuat-kuat. Tapi saya nggak selalu cari tempat-tempat seperti itu, nggak selalu sih Bapak Ibu. Sesekali doang. Ya kan? Jadi saya dari rumah ke sana. Kayak lubang buaya, pemakaman lubang buaya. Ya kan? Yang itu. Yang tempat para pahlawan itu. Ya kan? Saya meditasi cinta kasih kuat-kuat, berdana 1 jam 2 jam, nggak hampir 2 jam sih, sejaman doang kayaknya, nggak hampir sejam. Cinta kasih kuat-kuat, saya merasa cukup oke. Tapi saya jarang cari tempat-tempat kayak gitu.
Biasa tempat-tempat yang nggak begitu suram lah normalnya. Kenapa? Ya karena saya senang aja, cinta kasih luhur kuat-kuat. Dan memang Bapak Ibu, demi belas kasih kita kepada mereka. Seperti itu. Ya kan? Tapi sih, tenang Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dilindungi dari tempat yang suram banget. Jadi gini, Pak, kan sekitar sebulan 2 bulan yang lalu. Ya. Ini cerita-cerita aja. Saya ke Bandung. Di Bandung kan ada namanya Gua Jepang sama Gua Belanda. Saya pengen ke situ pelimpahan jasa. Tapi entah tiba-tiba hujan lebat, hujan lebat. Habis itu pohon-pohon pada jatuh. Oh, berarti memang mungkin tanda-tanda dari dewa. Jangan ke situ lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sanggup gitu, lakukan aja. Tapi tetap Bapak Ibu akan dilindungi. Nggak bakal terjadi apa-apa. Tenang aja, tenang aja. Tapi Bapak Ibu udah dari situ, setiap kali pelimpahan jasa jangan lupa bilang, para makhluk yang sudah jadi dewa, kalau mau tinggal di rumah saya silahkan. Seperti itu, izinin mereka. Ya kan? Kalau ada pertanyaan lagi silahkan nih Bapak Ibu. Tapi sih Bapak Ibu jangan dipaksa, jangan dipaksa. Kalau lagi pengen aja, ya kan? Jadi gini, kadang ya mindset orang itu, ya kan? Saya pernah lihat beberapa video, ya kan? Kalau mereka ditanya, apa kebahagiaanmu? Apa kebahagiaanmu? Mereka jawabnya gini, saya mengutamakan kebahagiaan orang lain, baru kebahagiaan saya. Itu salah total Bapak Ibu. Atau kalau mau dibilang, itu nggak jujur. Pertama kita harus happy dulu. Kita harus happy, baru kita bisa memikirkan kebahagiaan yang lain. Ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana cara kita happy? Cinta kasih luhur. Kita pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Kalau kita nggak happy, bagaimana kita membuat orang lain bahagia? Nggak bisa. Jadi Buddha juga bilang, ya kan, setelah mengamati seluruh alam, seseorang tidak menemukan, setelah mengamati seluruh dunia ya kalau nggak salah, ya kan, seseorang tidak menemukan orang yang lebih dikasihi daripada diri sendiri. Jadi dalam arti lain, jangan menderita karena apapun. Ya kan? Kayak misalnya contoh, gua Belanda, gua Jepang kan saya tahu sejarahnya. Katanya di situ banyak penyiksaan ini dan itu, ada ini dan itu, ini dan itu. Jadi saya pengen ke situ pelimpahan jasa. Tapi hujan lebat, pohon pada jatuh. Lebih baik nggak usah lah, nggak jadi. Ya kan? Daripada saya yang susah, ya kan, lebih baik nggak usah. Ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tenang, Bapak Ibu akan dilindungi oleh para dewa. Tenang, ya kan? Terus Bapak Ibu, kalau bisa jangan pernah menderita demi apapun, ya kan? Saya pengen bahas ini lagi. Memang yang pengen ditolong itu banyak banget, makhluk yang harus ditolong itu banyak banget. Tapi ini kan masih ada 20 menitan, saya akan jelaskan. Oh, ada yang bertanya, Pak Paulus, bagaimana caranya melakukan pelimpahan jasa? Oke, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi saya akan jelaskan lagi. Jadi gini, Bapak Ibu, sanggadana. Sanggadana itu maksudnya apa? Berdana kepada sangga. Bapak Ibu cari aja di Instagram, ya kan? Yayasan-yayasan yang memang sanggadana. Sanggadana dan dana kebiku itu beda loh, beda. Kalau biku itu personal, kalau sangga itu adalah sangga komunitas, ya kan? Dana sangga, dana 10.000 aja. Atau kalau mau lebih sih boleh 10.000. Habis itu dana wihara. Dana wihara itu apa? Pembangunan wihara. Ya kan? Pembangunan wihara, kayak misalnya contoh Sima, wihara, kalau nggak yang di Myanmar itu banyak lah. Cari dua ini yang paling utama, dua ini. Habis itu, misalnya nih, mau pelimpahan jasa nih caranya, meditasi cinta kasih luhur dulu di situ, 1-2 menit. Sampai Bapak Ibu merasa pikiran mereka jadi lembut. Habis itu berdana, sama dana, dengan wihara. Berapa besar? Sebisanya aja lah. Ya kan? Nggak usah dipaksa. Ya kan? Habis itu, 10.000 juga udah termasuk bagus. Kenapa? Yang penting kan, makhluk ini lihat Bapak Ibu berdana untuk sangga dan wihara. Ya kan? Habis itu pelimpahan jasa. Udah santai. Nggak usah terburu-buru, kok mereka belum dapat, masih bebal ya. Mungkin Bapak Ibu yang udah sering melakukannya bisa paham yang saya bilang. Kok mereka belum mau dapat pelimpahan jasa? Sama Bapak Ibu, manusia aja banyak yang bebal. Pengen ditolongnya susah banget, ya kan? Mereka apalagi, jadi sabar aja. Begini caranya, ya kan? Kalau dulu awal-awal saya juga agak kesulitan, tapi sekarang saya udah lebih fasih. Jadi gini aja udah. Semoga kebajikan ini melimpah untuk semua makhluk di seluruh alam semesta, mendapat kebahagiaan yang besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus saya seperti itu. Misalnya sanggadana, ya kan, sanggadana. Bapak Ibu coba menyebarkan energi sanggadananya. Dana, misalnya sanggadana kan banyak, entah makanan, jubah, keperluan wihara ini segala macamnya.
Ya, Bapak Ibu sebarkan nih Sanggadana, Sanggadana. Sebarkan ke mereka semua, sebarkan. Dana wihara, sebarkan ke mereka semua. Tungguin aja 5 menit, 10 menit, 20 menit. Nanti Bapak Ibu juga tahu mereka sudah dapat limpahan jasa. Seperti itu. Dan Bapak Ibu jangan lupa, bagi para makhluk yang sudah jadi dewa, silakan tinggal di rumah. Kenapa? Supaya di rumah dapat limpahan jasa terus. Ya. Terus ada pertanyaan. Pak Paulus, kalau Pak Paulus lewat di Duren 3, rumah Agent Ferbisano, tolong limpahkan jasa untuk Brigadir J. Gimana nih saya ngomongnya? Cinta kasih saya nggak pernah personal. Kenapa saya mau ke gua Jepang, ke gua Belanda? Bagi saya seru aja, bukan karena apa-apa. Cinta kasih saya tidak pernah personal. Kalau saya lagi pengen, saya lakukan. Tapi biasanya saya lebih pada universal, di mana tempat yang butuh. Ya kan? Seperti itu. Lagi pula cinta kasih saya tidak pernah personal. Ya kan? Terus ada pertanyaan dari sahabat dengan Susi. Selamat malam Pak Paulus. Kapan hari ada satu pertanyaan dari saudara saya seperti ini. Kenapa ada Brahma yang disebut sebagai penguasa alam semesta? Apakah Brahma ini menciptakan alam semesta ini? Oke, pertanyaan bagus. Tapi gimana sih jelasinnya? Jadi gini, Buddha pernah mengatakan, ada 5 hal yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan, kecuali oleh seorang Buddha. Salah satunya adalah alam semesta. Memang Buddha mengatakan, alam semesta terbentuk selama 64 antara kata. Berproses selama 64 antara kata. Hancur selama 64 antara kata. Dan kosong selama 64 antara kata. Tapi apakah bumi ini tercipta begitu saja? Dari proses-proses, Buddha tidak menjelaskan. Ada yang menciptakan atau tidak. Tapi Buddha pernah mengatakan, salah satu dari 62 pandangan salah adalah apa? Percaya ada sesosok makhluk maha pencipta segalanya. Tapi apakah bumi ini diciptakan oleh Brahma? Buddha tidak pernah menjelaskan. Dan Buddha juga mengatakan ya kan, bahwa apa? Bahwa alam semesta ini tidak bisa dibayangkan. Pembentukannya seberapa luas, apa aja yang terjadi, fenomena seperti apa, tidak bisa dibayangkan kecuali oleh seorang Buddha. Seperti itu. Jadi di sini maksudnya penguasa mungkin bukan menciptakan alam semesta, mungkin ya, mungkin enggak, saya nggak mau jawab. Saya punya analisa saya sendiri, tapi karena nggak tertulis di pitaka, maka saya nggak bakal ngomong di sini, ya kan? Tapi, ya kan, tidak ada makhluk maha pencipta segalanya. Makhluk ini muncul karena karma dari masa lampau. Misalnya kita semua, itu nggak ada yang ciptain, nggak ada sesosok makhluk yang menciptakan kita. Tapi dari kehidupan lampau kita punya karma, kita kita terbentuklah di kehidupan ini. Ya kan, seperti itu. Nah, terus jadi saya mau jawabnya begini, makhluk itu nggak ada yang ciptakan, nggak ada. Alam semesta gimana? Buddha tidak menjelaskan, jadi saya nggak berani jawab, ya kan? Saya punya analisa saya, tapi apakah saya yakin? Saya juga nggak tahu, makanya saya nggak berani jelaskan seperti itu. Ya kan? Kadang saya suka mikirin, oh ini. Tapi saya juga nggak yakin terus terang, ya kan? Saya nggak yakin. Tapi Buddha hanya menjelaskan alam semesta ini tercipta dalam 64 antara kata. Berproses selama 64 antara kata. Hancur selama 64 antara kata, kosong selama 64 antara kata. Buddha hanya menjelaskan seperti itu. Tapi Bapak Ibu harus tahu. Ya kan? Yang dimaksud Brahma Maha Penguasa itu apa? Jadi dewa punya raja, namanya Dewa Saka. Raja para dewa. Brahma juga sama. Brahma punya raja. Seperti itu. Bukan menciptakan segalanya, enggak. Terus ada pertanyaan dari sahabat nama Yusuf Hudoyo. Pak Paulus, mohon izin bertanya, kebanyakan orang setelah melihat orang sukses pasti ingin ikut sukses. Tapi kenapa saya tidak ada keinginan mau ikut sukses, tapi hanya bermuda cita, bahagia saja di sana. Tidak ada angan keinginan menjadi sukses yang sebenarnya. Apakah ini efek cinta kasih yang saya praktekkan selama ini? Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, apakah ini bagus? Justru ini bagus. Ini bagus. Terus kadang kita lihat orang happy, terus happy lah. Semua happy kalau bisa, ya kan? Semua happy, semua nggak ada yang kesulitan ekonomi. Tapi sebenarnya kalau orang belum latih cinta kasih luhur ya, kita kasih apapun ke dia juga nggak ada guna. Tapi kalau dia udah cinta kasih luhur ya, kalau bisa Dewa Brahma udahlah bantu dah hidupnya seperti yang bagus-bagus aja lah, nggak usah yang jelek-jelek.
Tapi tetap orang yang punya cinta kasih luhur, nggak punya banyak keinginan. Ya kan, ya udah hidup jalanin, ya kan. Ada rezeki syukurin, ya kan, bagi ke orang yang butuh. Tapi nggak banyak keinginan terus terang ya. Orang yang punya cinta kasih luhur, mereka mau mendapatkan apapun yang dia pengen dalam hidup juga bisa, ya kan. Tapi saya rasa, ya kan, orang yang benar-benar cinta kasih luhur nggak ada kepikiran pengen jadi orang terkaya di dunia, terkenal di dunia, punya banyak pengikut, ya kan, nggak seperti itu. Tapi kadang-kadang memang ada orang-orang yang punya cinta kasih luhur, mereka harus kaya. Kenapa? Karena mereka harus mengayomi banyak orang. Tapi mereka pengen nggak? Mereka mau biasa aja terus kan. Pengen nggak pengen, ya udah terimalah. Bukan suatu keharusan, ya kan? Bukan harus kayaknya harus nih 10 miliar sebulan, 10 miliar sebulan, nggak harus. Tapi mungkin kadang-kadang dia mikirin itu supaya tantangan doang kali, ya kan? Supaya nggak bosan hidupnya. Tapi sih sebenarnya nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang serakah. Paling keinginannya sedikit. Buddha di Tipitaka sering mengatakan seperti ini. Kalau bisa orang itu ya hanya memiliki sedikit keinginan atau tidak sama sekali. Tapi ya mungkin kita belum bisa nih yang tidak sama sekali, sedikit aja. Tapi nggak usah dipaksa Bapak Ibu. Makanya kenapa dari kelas cum ke kelas cum, kalau ada keinginan nggak apa-apa, jangan salahkan diri, dia kan, jalanin aja. Tapi ini nih, pada saat punya keinginan cinta kasih luhur kuat-kuat, nanti keinginannya meredak, ya kan? Tapi ya nggak usah dipaksa, alami aja. Memang sih, terus terang lihat orang happy happy, tapi nggak kepinginan. Dia kalau terjadi bagus, nggak kepikiran aja sih. Tapi justru sebenarnya orang-orang yang mudita begini ya, yang bisa, jadi gini kan, mudita turut bahagia, dia pasti dapat sekalipun dia nggak pengen. Dia dapat sekalipun dia nggak pengen. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan lagi silakan ya Bapak Ibu. Ya cinta kasih terus Bapak Ibu, kuat-kuat. Ya nggak apa-apa. Jadi suatu hari akan menjadi arahat. Sebenarnya ya Bapak Ibu, kenapa sih kita belum jadi arahat? Nih ya jawaban paling 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 tepat ya. Karena memang nggak mudah menghancurkan bawah tanah. Nggak mudah. Bawah tanah itu apa? Kemelekatan akan keberadaan. Kemelekatan akan keberadaan itu apa? Bahkan sesuatu yang baik pun harus dihancurkan. Maksudnya gini, keinginan untuk sesuatu yang baik pun harus dihancurkan. Nah, kita Bapak Ibu, kita masih melekat pada hal-hal yang baik ini. Kita masih pengen ketemu Buddha, kita masih pengen berdana kepada Sangha, kita masih pengen menyebarkan Dhamma. Bahkan keinginan seperti ini harus kita hancurkan. Makanya kadang kita belum siap, kita masih pengen menikmati hal-hal baik ini. Tapi arahanta sekalipun mereka tidak punya keserakahan, mereka tetap menyebarkan Dhamma, mereka tetap melayani Buddha, ya seperti itu. Tapi ini bukan keinginan lagi sih sebenarnya. Hanya murni hasrat baik. Bagi Buddha arahat menyebarkan Dhamma, itu hanya murni hasrat baik. Tapi makhluk apapun, bahkan Sotapanna, Sakadagami, Anagami, mereka masih ada kemelekatan bahkan terhadap Dhamma. Tapi para Buddha dan Arahanta, mereka telah menghancurkan kemelekatan bahkan kepada Dhamma sekalipun. Ya kan? Seperti kayak misalnya orang nih menyeberang pakai perahu, ya kan? Nah, kalau udah nyampe pantainya, perahunya dikemanain, ya udah dilepas aja. Nah, kita belum siap Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa kita jalanin. Kita hanya akan siap ketika kebijaksanaan kita matang. Jangan dipaksa. Ya udah jalanin aja, jalanin, ya kan, terus dari waktu ke waktu, ya kan. Ada keluarga nih, ini udah bantu mereka semua, cinta kasih luhur, bantu semua aspirasi tercapai. Ada orang-orang bajik di dunia yang melatih cinta kasih luhur, buat hidup mereka bahagia, ya kan, ya kan, kayak Dewa tuh, Brahma pun. Kalau saya pribadi ya, setiap kali saya pelimpahan jasa, terus udah pada jadi dewa, misalnya makhluk-makhluk jadi dewa, harapan saya adalah semoga dewa-dewa ini membantu orang-orang di dunia yang melatih cinta kasih luhur, karena manusia-manusia kan harus cari ekonomi, harus cari rezeki, permudah mereka. Kalau dewa kan nggak perlu, dewa cuma perlu pelimpahan jasa. Jadi sih itu harapan. Jadi supaya orang yang punya cinta kasih luhur semua hidup happy, nggak ada yang kesusahan, nggak ada yang sakit. Kalau sakit pun dikit-dikit aja, keluarganya harmonis semua, ya seperti itulah. Kita harus berharap seperti itu. Kenapa? Karena orang yang punya cinta kasih luhur. Jadi gini Bapak Ibu, misalnya ada orang, ya kan, ada anak kecil, umur 7 tahun, dia selalu ya kan dapat uang 20.000 dari orang tuanya, terus dia bagi-bagikan ke orang yang butuh. Bahkan kalau kita lihat anak kecil ini, kita bakal senang, kita bakal bantu dia supaya hidupnya bahagia. Apalagi orang yang punya cinta kasih luhur, ya kan, menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Jadi makanya setiap kali saya udah selesai pelimpahan jasa, ya kan,
Semoga para dewa Brahma yang melindungi semua yang melatih cinta kasih luhur, rezeki mereka lancarinnya, bla bla bla, seperti itulah. Kenapa? Supaya melatih cinta kasih luhurnya itu tenang. Oh, dari Bapak Yusuf, dari Pak Paulus penjelasan, terima kasih. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sering pelimpahan jasa kepada para dewa juga, ya kan? Ke semua makhluk. Supaya apa? Supaya manusia-manusia di dunia yang melatih cinta kasih luhur ini hidupnya bahagia, tidak kesulitan. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, kita latih cinta kasih luhur lagi beberapa menit. Yuk. Ya Bapak Ibu, inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Bagus sekali Bapak Ibu. Inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Bagus sekali. Semoga bisa segera menjadi arahat. Bagus gak? Oh, luar biasa bagus. Bagus Bapak Ibu. Jadi arahat itu sangat bagus. Ya, terus Bapak Ibu inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus Bapak Ibu inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus, bagus Bapak Ibu terus. Oke, cukup. Nah, Bapak Ibu kan sisa 5 menitan nih kelas pelatihan pikiran. Gini, saya paham, semakin Bapak Ibu sering cinta kasih, semakin gak ada keinginan. Tapi nggak apa-apa. Daripada mikirinnya capek, mikirin, oh pengen makmur. Capek kan mikirinnya. Kadang nggak kepikiran juga sih. Pengen keluarga harmonis. Kadang nggak. Ini juga udah terjadi kan. Jadi gini, kalau bisa rumah Bapak Ibu, kantor Bapak Ibu, bersih semua. Ini bukan jimat, bukan penglaris ya Bapak Ibu. Itu nggak penting, pandangan salah. Nih, Bapak Ibu cari foto-foto dengan supaya Bapak, misalnya tentang kesehatan. Bagaimana supaya sehat sampai tua? Bikin pasang fotonya di situ. Dengan supaya nanti sehat sampai tua. Bisa keluarga harmonis. Kalau Bapak Ibu pengen bangun wihara suatu hari nanti, bikin aja lukisan wihara-wihara, ya kan? Wihara-wihara, terus gambar Buddha, terus gambar kayak misalnya umat awam berdana makanan kepada Buddha dan Sangha, atau gambar para arahanta, apapun lah. Benda-benda ini yang ketika Bapak Ibu lihat, kayaknya merasa mempengaruhi pikiran Bapak Ibu. Makanya semua benda-benda suram, semua lukisan-lukisan suram, singkirkan semua dari rumah. Ya, nggak butuh. Ya kan? Seperti itu. Nah, sering cinta kasih. Kalau kalau misalnya nih Bapak Ibu merasa udah tenang nih di rumah, memang sih, ya kan? Orang yang punya cinta kasih luhur situ serangnya. Tenang di pikirannya, nggak banyak keinginan. Kalau bisa sesekali cari tempat-tempat yang butuh pelimpahan jasa dana, ya kan? 10.000, 20.000 untuk sangka dana wihara, habis pelimpahan jasa. Pelimpahan jasanya begini aja Bapak Ibu caranya. Terus pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan yang besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus saya di situ konsisten. Terus lagi dan lagi sampai Bapak Ibu merasa mereka dapat pelimpahan jasa. Habis itu Bapak Ibu ya kan memberi mereka izin. Bagi makhluk-makhluk yang sudah terlahir jadi dewa, silakan tinggal di rumah, nggak apa-apa. Ya kenapa tinggal di rumah? Karena kan Bapak Ibu kan tinggalnya di rumah, cinta kasihnya terus-terusan di rumah. Jadi dewanya bakal bahagia di situ, ya kan? Ada pertanyaan, Pak Paulus mau kirim meta cinta kasih kepada yang sakit dari rumah. Apakah ada cara yang lebih fokus? Mohon petunjuknya. Terima kasih Pak Paulus. Oke. Jadi gini Bapak Ibu, kalau ini memang hasrat murni Bapak Ibu ya, hasrat murni. Kalau saya pribadi ya, ini saya pribadi. Saya tidak pernah personal kepada siapapun. Tidak pernah, bahkan keluarga saya sendiri pun. Bagi saya, semua sama, universal. Jadi kalau ada orang sakit, ini dan itu, saya hanya cinta kasih luhur aja. Yang penting semua malam mendapat kebahagiaan yang besar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Tapi kalau ada seseorang yang menurut Bapak Ibu, personal untuk Bapak Ibu harus cinta kasih kuat-kuat. Ya kan?
pengen orang itu supaya sehat, terus habis itu dia cinta kasih luhur juga. Tapi ini hasrat murni, bukan hasrat yang dipaksakan. Jangan tertekan karena itu, jangan menderita karena itu. Tapi, ya kan nih, oke lah, saya akan bahas sedikit. Bapak Ibu pernah nggak mendengar istilah love is blind, cinta itu buta? Maksudnya apa? Pemelekatan. Cinta itu bukan hanya antar pasangan ya, kepada siapapun. Kadang cinta itu buta, Bapak Ibu. Maksudnya kemelekatan itu buta. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih memilih cinta kasih saya tidak pernah personal. Ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu merasa ada personal kepada siapa, pengen dia sembuh, memang sih Bapak Ibu akan sedikit tertekan sedikit. Tapi namanya ya personal pasti ada penderitaan sedikit. Tapi ya memang sih, kalau saya pribadi, ya kan, saya nggak pernah personal pada siapapun. Saya nggak pengen lah. Tapi kalau memang Bapak Ibu merasa ada seseorang yang personal, ya kan, merasa personal orang itu sakit, atau orang itu hidupnya susah, atau orang itu Bapak Ibu pengen hidupnya bahagia, memang Bapak Ibu akan sedikit, ada kesulitan sedikit ketika menjalaninya. Tapi jelek nggak? Saya nggak bilang itu jelek juga. Ya kan, saya nggak bilang itu jelek. Ya, tapi tetap aja love is blind lah, cinta itu buta. Bukan cinta sama pasangan doang ya, cinta pada anak, cinta pada teman, cinta pada orang tua ini dan itu. Ya udah lakukan aja lah. Memang pasti ada namanya sedikit tekanan, sedikit kesulitan. Tapi ya gimana? Ya kan? Seperti itulah. Ya kan? Ada pertanyaan lagi. Selamat malam Pak Paulus. Kalau foto-foto mendiang keluarga yang dipajang di ruang tamu dan lain-lain, bagaimana? Apakah sebaiknya disingkirkan supaya tidak menimbulkan rasa sedih dan lain-lain? Kalau menimbulkan rasa sedih, kalau menurut saran saya ya, jangan disingkirkan. Kenapa? Setiap kali lihat, ya memang sih, sekali lagi, kadang love is blind, Bapak Ibu. Cinta itu buta. Ya nggak apa-apa lah. Ya, cinta kasih kuat-kuat supaya mereka nanti suatu hari nanti mengenal cinta kasih luhur, mengenal Buddha Dhamma Sangha, bisa terbebas dari segala penderitaan, sekalipun pas lihat mungkin adalah, memang, jangan menderita itu memang, ya tapi gimana Bapak Ibu? Ini benar. Cinta itu buta. Ya kan? Jadi maksudnya cinta ke leluhur, cinta ke orang tua, tapi apakah salah? Ya, Bapak Ibu kan sudah cinta kasih luhur. Ya udahlah. Sedikit-sedikit sulit. Saya pribadi sih nggak begitu menyarankan. Tapi ya udahlah lakukan aja. Kenapa? Atas dasar belas asih. Tapi jangan samakan ini untuk orang lain juga. Kenapa? Karena kalau semuanya, kenapa kan? Kalau keluarga kan ada batasnya, leluhur ada batasnya. Kalau samakan ke semua orang, capek nanti hidup. Ya kan? Hidup nanti capek, nggak ada habis-habisnya. Suramnya nggak bakal habis-habis. Tapi kalau leluhur, tapi kalau saya pribadi ya Bapak Ibu, kalau ada yang mau ngikut juga nggak apa-apa sih. Saya nggak pernah personal pada siapapun, nggak pernah. Ya kan? Pada saat nenek saya meninggal, ya udah pelimpahan jasa. Tapi saya nggak pernah kepikiran habis itu. Saya yakin aja udah terlahir dalam dewa, ya udahlah. Tapi saya nggak pernah personal. Pada siapapun saya nggak pernah personal. Ini sebenarnya lebih bagus. Tapi saya paham, orang terkadang punya rasa cinta kepada sanak family. Kadang, ya begitulah. Ya sekali lagi, love is blind. Cinta itu buta. Apakah itu salah? Salah kalau belum mengenal cinta kasih luhur. Tapi kalau udah mengenal cinta kasih luhur, apakah gimana ya? Saya sih nggak mau. Kalau untuk diri saya nggak mau seperti itu. Tapi kalau ada orang seperti itu, atau Bapak Ibu merasakan hal seperti itu, saya juga nggak menyalahkan. Malah saya menyarankan, nggak apa-apa lah, biarin foto leluhur di rumah, nggak apa-apa. Setiap kali ada rasa sedih sedikit muncul, langsung cinta kasih luhur kuat-kuat. Tapi kalau nggak pengen personal, pengen menghancurkan cinta personal, menjadi cinta universal, ya udah jangan pernah personal lagi. Seperti misalnya contoh, saya disarankan untuk ke rumah brigadir. Saya bukannya nggak mau, tapi saya nggak pernah personal Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Udah saya pertanyaannya. Oke Bapak Ibu, terus cinta kasih luhur, lakukan lagi dan lagi dan lagi. Kalau Bapak Ibu lagi cinta kasih luhur, terus merasa dalam hati, kok kayaknya nggak ada keinginan ya. Bapak Ibu harus tahu, itu bagus. Tapi kalau lagi ada keinginan, itu juga nggak apa-apa. No problem. Ya kan? Terus sering pelimpahan jasa, misalnya family, kepada siapapun, dan lain-lain. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu udah mengikuti kelas pelatihan pikiran ini. Semoga jasa kebajikan ini melimpah untuk semua dewa, semua makhluk halus. Semoga semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, dan
terbebas dari segala penderitaan. Semoga di masa depan hampir 80% manusia di seluruh dunia bisa melatih cinta kasih luhur yang seperti menginginkan semua kebajikannya, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bapak Ibu.